Mohon perhatian Bapak dan Ibu, acara akan segera kami mulai. Kami mohon perkenan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menonaktifkan ponsel atau nada dering disesuaikan dalam keadaan diam atau silent selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Imam Gunarto M. Hum. Yang kami hormati, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andi Kasman, SEMM. Deputi Bidang Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Kandar MAP. Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak dan Ibu pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Sumitro MAP, Dr. Corinne Rogers from University of British Columbia, Dr. Louis Karam from Curtin University, Profesor Jajang A. Rohmana MAG, dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Insinyur Hira Nurlaini MM, Arsiparis Ahli Madya di Institut Pertanian Bogor, Bapak Hari Bawono MSI, peneliti muda di Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ibu Silvi Sitaviana STR SI, Asisten Peneliti Sosial Humaniora di Universitas Diponegoro, Ibu Sari Agustin Wulandari STMTI, Penanata Komputer Muda di Arsip Nasional Republik Indonesia, serta Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua diberikan kesehatan dan diperkenankan untuk dapat bergabung bersama pada hari ini Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023 dalam kegiatan Second International Seminar on Document, Records, and Archive. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars Kearsipan Indonesia. Hadirin dimohon untuk berdiri.
penyelenggaraan kearsipan. Tak kembangkan diri, terus berinovasi, melestarikan memori masa, wujudkan membangkit pada negeri. Kami menjamin tersedianya kasih sebagai bukti akuntabilitas kinerja, mampu hadapi segala tantangan agar jadi bangsa Indonesia. Lembaga Kearsipan Republik Indonesia junjung tinggi identitas bangsa, jaga warisan nasional dan budaya demi kejayaan Indonesia. Kearsipan Republik Indonesia. Kami Lembaga Kearsipan Republik Indonesia siap membangun bidang kearsipan sebagai jati diri bangsa kita. Selalu responsif, antisipatif, bersikap profesional, sinergikan semangat perubahan, satukan langkah dalam menjaya. Kami menjamin tersedianya kasih sebagai bukti akuntabilitas kinerja, mampu menghadapi segala tantangan agar jadi bangsa Indonesia. Lembaga Kearsipan Republik Indonesia junjung tinggi identitas bangsa, jaga warisan nasional dan budaya demi kejayaan Indonesia. Kearsipan Republik Indonesia. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami banggakan, tentunya kita berharap agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, sebelum memulainya acara, marilah kita tundukkan kepala sejenak dan berdoa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Muhammad Zainuddin. Kepada Bapak Muhammad Zainuddin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bersama-sama kita tundukkan hati dan kepala seraya berdoa. Saya pimpin dengan cara Islam, dan bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain dipersilakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Walakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa ridallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rahmat, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada hari ini di ruang Nur Hadi Magatsari Andri, kami menyelenggarakan acara International Seminar on Document and Archives dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah ini semua menjadi nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik hingga selesai. Ya Allah ya Wahid, Engkau Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih manfaat untuk agama, bangsa, dan negara ini. Ya Allah ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah tempat kami bekerja di Arsip Nasional ini dan di tempat bekerja para hadirin saat ini tumbuh
dan berkembang sehingga mampu menjadi lembaga yang lebih berkualitas, maju, dan menjadi sumber ilmu-Mu. Ya Allah, ya Rabb, berilah kami kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan selama mengikuti acara ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, serta amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti acara ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun, maka ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semuanya dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau Maha mengabulkan. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Andri kepada Bapak Dr. Andi Kasman, SEMM, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Pendayagunaan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kepala Sudin Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Imam Gunarto, M.Hum. Yang saya hormati Bapak Deputi Konservasi, Arsip, Pak Dr. Kandar. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Bapak Dr. Sumitro SHMH beserta tim di lingkungan Pusdiban Siskar yang hadir. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi, pertama di lingkungan Arsip Republik Indonesia. Yang saya hormati para narasumber. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Jajang A. Rohmana, MAG, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Corinne Roger, PhD dari Enterprise Trust L Project Coordinator, The University of British Columbia. Dan Los Chuham, PhD dari Curtin University. Bapak dan Ibu peserta Seminar Internasional Jurnal Kearsipan dengan tema Second International Seminar on Document Record and Archives, yang saya hormati dan banggakan. Khususnya kami juga berterima kasih kepada Time Sharing Session ini yang baru hadir dari BRIN, ada Mas Bowo dan para moderator yang sempat hadir pada hari ini, dan seluruh peserta yang ada di Zoom meeting yang saya hormati dan banggakan. Dan juga para undangan yang ada ini dari Universitas Indonesia. Ini tetangga kami itu Pak Kepala, ini ada tetangga tetangga komplek. Ada ibu belakang Pak. Ya. Dan teman-teman dari organisasi profesi yang saya hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, untuk mengawali laporan saya dalam acara Seminar Internasional Jurnal Kearsipan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Kepala Andri, para peserta seminar yang saya hormati, bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang Karsipan, penyelenggaraan penelitian atau kegiatan ilmiah merupakan langkah strategis untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan Karsipan. Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Karsipan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perumusan kebijakan Karsipan nasional dan mengelola jurnal Karsipan. Pengolahan jurnal Karsipan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2005 hingga saat ini secara rutin menerbitkan 2 nomor terbitan dalam 1 tahun volume jurnal. Dalam pengolahan jurnal Karsipan, Andri mengalami tantangan yang menarik, terutama terkait dengan minimal minat penulis dan kualitas tulisan yang akan dimuat dalam jurnal tersebut. Sejalan dengan proses transformasi digital Karsipan khususnya, dan melalui kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pada umumnya jurnal Karsipan dalam beberapa tahun terakhir mengalami proporsi tema tentang transformasi digital dalam bidang Karsipan guna memberikan masukan dan dorongan terhadap proses transformasi digital Karsipan yang sedang berjalan saat ini. Dalam upaya peningkatan kualitas dan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan standar yang berlaku, hingga saat ini jurnal Karsipan masih dalam proses akreditasi Indeks SINTA, Science and Technology Index. Salah satu syarat dalam proses akreditasi tersebut adalah penerapan OJS, Open Journal System, yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Guna mencapai nilai akreditasi yang baik, Pusdiban Siskar Andri sebagai pengelola jurnal Karsipan senantiasa melaksanakan perbaikan dan peningkatan kualitas secara terus-menerus, sistematis dan berkesinambungan. Salah satu strategi dalam meningkatkan dilaksanakan adalah penyederhanaan dan modernisasi tata kelola dan proses bisnis penulisan artikel dan penerbitan jurnal Karsipan. Dengan pencapaian akreditasi nantinya akan mendorong peningkatan performa dan kualitas jurnal Karsipan. Dengan demikian diharapkan semangat dan gairah penulis, para akademisi dan birokrat serta praktisi Karsipan diharapkan semakin lebih tinggi. Dengan kualitas artikel Karsipan yang dimuat dalam jurnal Karsipan yang semakin meningkat. Pada akhirnya ilmu pengetahuan dan inovasi serta teknologi di bidang Karsipan semakin maju, penyelenggaraan Karsipan semakin meningkat, masyarakat Karsipan semakin cerdas. Saya ingin laporkan kepada Pak Kepala, tahun ini kita sudah mulai proses akreditasi Pak. Mudah-mudahan tahun 2024 sudah kita dapatkan akreditasinya. Ya, mudah-mudahan ini Pak. Karena banyak proses yang harus dilalui saya lihat. Selain itu, terkait penyelenggaraan acara pada hari ini, izinkan saya laporkan bahwa seminar internasional ini diselenggarakan pertama kali pada tahun 2022. Tahun ini merupakan kali kedua. Tujuan penyelenggaraannya seminar internasional adalah untuk meningkatkan kualitas performa pengolahan jurnal Karsipan nasional, sekaligus untuk meningkatkan minat, partisipasi, dan gairah bagi stakeholder Karsipan dalam penulisan jurnal Karsipan. Acara ini dihadiri oleh berbagai stakeholder Karsipan, termasuk di dalamnya dari Universitas Indonesia, Universitas Terbuka, Institut Pertanian Bogor, redaksi dari Jurnal Kajian Budaya dan Wacana, Journal of the Humanity of Indonesia, Asosiasi Arsiparis Indonesia, serta beberapa media yang dapat hadir yaitu Media Indonesia dan The Cable News Network CNN Indonesia, serta komunitas Karsipan yang telah bergabung dalam jaring yang tadi saya laporkan 240 orang, mungkin sudah bertambah lagi Pak, yang diharapkan ada sebanyak 1.000 orang. Bapak Kepala Andri dan peserta seminar yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa,
meridhoi segala usaha positif kita untuk pembangunan kearsipan nasional dan kesejahteraan bagi kita bangsa Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kealpaan dalam penyelenggaraan acara ini. Mohon perkenan Bapak Kepala Andri untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara seminar jurnal kearsipan dengan tema The International Seminar on Document, Record, and Archive. Semoga seluruh rangkaian acara hari ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Andi Kasman yang telah menyampaikan laporan kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami banggakan, sebagai pembukaan acara pada hari ini akan disampaikan welcoming speech oleh Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Imam Gunarto, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya dipersiapkan oleh panitia itu pidatonya bahasa Inggris. Yang orang asing barangkali membicara dua saja. Tapi kalau saya tidak membacakan ini, kasihan yang membuat. Jadi oleh karena itu, I will deliver my speech in mix in bahasa and English. Yang saya hormati, yang saya muliakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang pagi ini diwakili oleh Bapak Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Assessment Agency. Yang saya hormati Pak Deputi Informasi, Pak Andi Kasman. Yang saya hormati Pak Deputi Konservasi, Pak Kandar. Ada Pak Kapus, Pak Sumitro. Ada sahabat saya Pak Sarif, Pak Haris. Ibu Rahayu ya kalau tidak salah. Ibu, terima kasih Ibu perkenannya hadir di Andri. Saya dulu waktu masih junior diajari Ibu banyak banget ya, terutama waktu kita mentransliterasikan undang-undang kearsipan ke dalam bahasa Inggris. Terima kasih Ibu atas perkenannya. Undang-undang yang baru mungkin juga perlu di-review lagi sama Ibu. Ya. Kemudian para JPT Pratama, ada Pak Yadi, fungsional utama, ada Mbak Krianta, Mbak Yos, nggak lupa saya Mbak Yos. Teman-teman dari BRIN, dan semua sahabat-sahabat yang hadir secara langsung maupun online. Honorable All Speaker, Profesor Dr. Jajang Rahmana, Professor of Gunung Jati Islamic State University, Miss Corinne Rogers, PhD, from University of British Columbia, Miss Louisa Kurham, PhD, from Curtin University, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is an honor for the National Archive of the Republic of Indonesia, or widely known as ANRI, to host the second international seminar on document, record, and archive. As an archival institution, ANRI holds an important role on the archival capacity development, especially in Indonesia. Therefore, ANRI shall always follow the development of archival science.
The partnership between the science and practice is very, very important to deal with the challenge on the archival development. They are like two sides in the same coin that reflect the mutual relationship in the archive. Today, we have speakers from the academic side who are not only come from Indonesia, but also from abroad. I greatly hope that this forum could encourage the great development of the archival science and administration in Indonesia. Our President, Mr. Joko Widodo, few years ago, beberapa tahun yang lalu, memberikan arahan kepada kita agar ANRI menjadi pusat referensi kearsipan dunia, agar Arsip Nasional Republik Indonesia menjadi pusat referensi kearsipan dunia. Perintah Presiden ini salah satunya harus dilaksanakan oleh pusat pengkajian dan pengembangan ya, yang diberi tugas oleh negara untuk melakukan inovasi, melakukan kajian-kajian, melakukan riset untuk mengembangkan ilmu, metodologi, maupun praktis di bidang kearsipan. Saat ini kita tahu bahwa fungsi riset semua dikumpulkan di BRIN. Oleh karena itu, di dalam organisasi yang sekarang masih bernama Pusjipang, nanti akan berubah menjadi pusat sistem kearsipan nasional atau pusat kebijakan sistem kearsipan nasional, karena ini sedang proses pembahasan. Fungsinya adalah menjamin atau mempersiapkan satu kebijakan agar penyelenggaraan kearsipan didasarkan pada aspek keilmuan. Dan itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pusjipang, harus bekerjasama dengan BRIN, bekerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi ini mohon anggaran tahun depan Pak Kapus disiapkan satu skema program yang bisa memfasilitasi proses pengembangan kebijakan kearsipan berdasarkan keilmuan, bekerjasama dengan para peneliti di BRIN dan para peneliti di perguruan tinggi. Ya, jadi jangan dikerjakan sendiri. Ya. Distinguished guests, ladies and gentlemen, one of the effort of ANRI to develop the archival science is via the publication of scientific archival journal. The main objective is to produce and to reproduce archival knowledge and technology, also to preserve the practice of scientific in archival study. It shall become a medium to share ideas, concepts, and innovations to develop evidence-based policy in archive. Publication of scientific archival journal is a way to improve the public intellectualism on archival knowledge. It is also an effective medium of communication and interaction between academic, bureaucracy, in regional level, national, or international archival community. In the end, I would like to deliver my sincere gratitude and highest appreciation for the speakers and every party that involved in the seminar. I greatly hope that you will have a fruitful discussion until the end of the event. Sekali lagi, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih.
dengan izin dari Allah dan semua yang hadir, marilah kita bersama-sama acara ini dengan resmi kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Imam Gunarto yang telah menyampaikan welcoming speech. Hadirin yang kami banggakan, acara kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh para narasumber. Acara akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Restiwar Pratama, SSMA, yang pada saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Pengkajian, Pengembangan dan Analisa Kebijakan Sistem Kearsipan Statis pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Baik, langsung saja kita panggil Bapak Restiwar Pratama, SSMA, yang sudah bergabung melalui Zoom. Ya, terima kasih banyak Mbak pemandu acara atas waktunya. Terima kasih kepada Mas Anindito dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan serta Teknologi, kepada PLT Kepala Pak Imam Gunarto, Pak Deputi PSK, Pak Andi Kasman, dan kepada Pusdi Bang Siskar, Pak Muhammad Sumitro. Kita akan melanjutkan tradisi yang sudah berjalan setahun ini dengan seminar internasional ini. Setiap tahun, sejak tahun lalu kita berusaha mengundang banyak pakar, mengundang banyak praktisi, bicara soal penulisan artikel ilmiah, penerbitan jurnal, dan terutama tema yang sedang diusung pada tahun ini adalah mengenai transformasi digital. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa mengembangkan sayap-sayap lebih jauh lagi, mengembangkan sayap lebih jauh lagi, dan melebarkan pengaruhnya. Hari ini, pagi ini, Jumat 13 Oktober 2023, sesi pertama akan menghadirkan 3 pembicara dari Bandung satu lagi dari Perth, Curtin University, satu lagi dari Vancouver, Kanada. Kepada pembicara pertama, Profesor Jajang Arhomana, apakah sudah bisa membuka video? Ya, sudah saya. Oke. Terdengar Ya. suaranya ya? Ya, terdengar. Hatur nuhun, Pak Prof. Wilujeng Sumping. Welcome also to Louis Graham. How are you this morning, Louis? I'm very well. Thank you, everyone, for inviting me. Selamat pagi, terima kasih telah mengundang saya untuk berpartisipasi dalam seminar ini. Terima kasih. Nice. Your Indonesian is getting better all the time. I hope you can visit us for a while next year, yeah? Yes. We're hoping so much. Yeah. Thank you. You will be the second speakers after Professor Jajang. Also, third speakers is Corinne Rogers. She will join us a few moments because between there are time difference between Indonesia and Vancouver for 14 hours. So it's a bit I'm here late now. evening. Okay. Oh, welcome. Thank you. How are you tonight? Oh, not today. Very well, thank you. Yes. I also hoping that you might come to Indonesia upcoming years. Yeah. On behalf of Inter Paris, maybe you're only some researchers of Inter Paris. Thank you. We will looking forward to having you here. Thank you. You will be the third speakers. Okay. I hope you enjoy the time. Okay. Pertama kepada Pak Jajang kami berikan waktu selama 15 menit. Mangga
sampaikan paparan yang bisa kami pelajari soal bagaimana mengolah jurnal 3 bahasa, bahkan tidak hanya 2 bahasa, salah satunya sudah Islamika, lalu bagaimana menulis jurnal dalam bahasa asing dan menerbitkannya, juga bagaimana cara di Indonesia dapat meraih cinta, termasuk secara internasional mendapatkan Scopus itu sendiri. Mangga di haturan Prof. Jajang. Okay, thank you, Pak Rais and other speaker, Dr. Louis Kurham and Miss Corinne Rogers. Okay, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam ini diwakili Kepala Badan Kurikulum tadi, kemudian juga para deputi di lingkungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Ada I think I see many scholars here from BRIN, Badan Riset Nasional, and many university in Indonesia, such as Universitas Indonesia. Also, I see UIN Sunan Wali Songo and many others colleagues in Indonesia. And thank you for your coming. I would like to say thank you for coming in my online presentation, and it's great to see you all. And I would like to present on managing bilingual international journal and sharing my experience as a reviewer or editor of international journal. And in this presentation, first I will explain to you about the international journal issue, and then I will also discuss about the international journal standards. And finally, you will know how to manage bilingual international journal, especially from my viewpoints as a reviewer or editor of international journal. Pak Rais, izinkan saya membagi slide untuk mengawali presentasi saya. Sebentar, saya akan buka dulu slide-nya. Baik, sudah terlihat ya. Now, this is my slide entitled Managing Bilingual International Journal, and I will sharing little bit experience on how to manage or to review some article, some international article in international journal. And this is the Scopus preview. As we know, Scopus is the biggest site of international journal index in the world. And the international journal in Indonesia mostly also were indexed by Scopus. And in addition to Scopus, there is also WOS or World of Science. And Indonesian scholar, I think, mostly know about Scopus and WOS as international journal index.
Scopus saya kira sampai hari ini menjadi basis data terbesar ya di dunia sebagai pengindeks yang semua sarjana di Indonesia tahu tentang hal ini. Dan ratusan jurnal yang ada di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, baik Kementerian Pendidikan Kebudayaan maupun di Kementerian Agama misalnya, itu juga mulai tumbuh dan semakin terus bertambah jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus, karena parameter untuk karir dosen atau juga peneliti di lingkungan pendidikan tinggi dan di lingkungan lembaga-lembaga riset, saya kira akan terus mengacu pada pengindeks seperti Scopus maupun WOS ini ya. Dan ini sekedar obrolan saya kira, karena di sini saya lihat banyak para sarjana yang sudah lebih berpengalaman dalam hal ini, dalam hal bagaimana jurnal-jurnal yang terus tumbuh itu di Sinta maupun di Scopus dan WOS di Indonesia terus bertumbuh ya, terus bertambah. Termasuk juga bagaimana Skimago sebagai peringkat ya, pemeringkatan jurnal di berbagai negara di seluruh dunia, saya kira juga menjadi rujukan penting bagi para akademisi di kita ya, para sarjana maupun para peneliti, termasuk di lingkungan ANRI ya. Ini pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Saya kira jumlahnya terus bertambah dan berbagai kebijakan juga kemudian kadang rasional, kadang juga ada yang kemudian nanti mengalami perubahan, misalnya kewajiban publikasi jurnal internasional bagi calon sarjana di tingkat S1, S2, E3 yang kemudian tidak lagi diwajibkan, dan itu saya kira kebijakan yang cukup rasional ya, karena bagaimanapun nanti memicu banyak sekali persoalan, terutama dengan jurnal-jurnal yang terindikasi predator maupun jurnal yang bermasalah di lembaga pengindeks ya, termasuk di Sinta sendiri saya kira. Nah, ada 27 ribu ya, lebih hampir 28.000 jurnal dan jumlahnya terus bertambah, termasuk yang menjadi isu belakangan di Indonesia, bagaimana jurnal-jurnal di bidang hukum sedang seperti dalam tanda petik diobral ya di Scopus ya, dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang di luar bidang ilmu hukum ya. Dan saya tidak melihat jurnal di bidang arsip, dokumentasi maupun di bidang filologi misalnya yang punya peringkat jurnal yang cukup baik dalam arti tinggi ya. Saya lihat di Scopus ada beberapa jurnal-jurnal di bidang arsip dan dokumentasi, tetapi tidak banyak memang dibandingkan dengan keilmuan-keilmuan non sosial humaniora ya, yang jumlahnya terus bertambah begitu, termasuk juga jurnal seperti jurnal-jurnal di bidang Islamic Studies maupun di bidang sosial humaniora lain, seperti tadi di bidang ilmu hukum ya. Dan tidak mungkin saya kira dan mudah-mudahan ANRI ke depannya termasuk tadi jurnal kepustakaan misalnya ada di ANRI, mudah-mudahan semakin yang akan bisa terakreditasi di tahun depan itu dengan upaya adanya bilingual international jurnal, dalam arti memuat tidak hanya bahasa Indonesia tapi juga bahasa Inggris. Ini satu terobosan penting saya kira untuk meningkatkan bagaimana peringkat pemeringkatan jurnal di lingkungan arsip nasional Republik Indonesia. Tidak, saya kira
bilingual international journal. There is also many bilingual international journal yang terindeks oleh Scopus, saya kira sangat banyak, dan beberapa di antaranya saya dapatkan ada jurnal yang khusus di bidang Islamic Studies, misalnya ada Al-Bayan. Kemudian juga yang itu diterbitkan oleh Brill yang memuat bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Kemudian juga ada jurnal studi Islamika yang sejak tahun 90-an saya kira ya, memuat artikel tidak hanya yang berbahasa Inggris tapi juga bahasa Arab, termasuk ada Al-Jami'ah juga dan jurnal-jurnal lain saya kira di Indonesia yang berupaya juga menginginkan adanya pengakuan jurnal yang terindeks internasional, bukan hanya jurnal yang berbahasa Inggris ya, tapi ada keseimbangan komposisi artikel yang dimuat sehingga tidak semuanya berbahasa Inggris, tapi juga ada yang berbahasa Melayu atau bahasa Indonesia misalnya. Dan ini upaya yang saya kira sangat penting ya untuk meningkatkan peringkat jurnal, terutama di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia ya, di lingkungan ANRI. Ini komposisi yang bisa kita dapatkan dari berbagai penerbit publisher jurnal. Ada Springer, ya, ada Elsevier, kemudian ada Wiley and Blackwell, kemudian Taylor and Francis. Ada banyak penerbit-penerbit jurnal di luar negeri yang menggunakan perusahaannya, semacam perusahaan untuk menerbitkan jurnal-jurnal yang bereputasi internasional. Dan di Indonesia umumnya jurnal-jurnal yang terindeks dengan baik itu diterbitkan oleh lembaga universitas atau perguruan tinggi. Belakangan 5 tahun atau ya 5 tahun terakhir sih kira pertumbuhan itu terlihat. Apakah nanti setelah 2023 pasca Permenpan tahun 2023 yang kemarin berlaku itu publikasi jurnal atau pengelolaan jurnal, pembuatan jurnal-jurnal internasional di Indonesia akan terus juga semakin berkembang atau mengalami titik jenuh, ya itu akan terlihat saya kira karena perubahan kebijakan lagi-lagi. Dan tetapi meski demikian mudah-mudahan ANRI terus berkembang, mengembangkan jurnal yang tentu bagi pegawai di lingkungan ANRI akan banyak sekali mendapatkan akan agak kerepotan ya, dalam arti membagi ritme pekerjaan, karena mengelola jurnal itu tidak semudah melakukan riset ya, nggak mudah juga riset ya, dalam arti justru pengelolaan jurnal memang banyak sekali menyita waktu ya, yang tidak sedikit. 1-2 jurnal misalnya, apalagi sekarang ada bilingual international jurnal yang ada juga berbahasa Inggris, akan sangat menyita waktu banyak dibandingkan waktu-waktu sebelumnya, dan perlu ada tenaga yang saya kira minimal 2 tenaga penting di belakang meja redaksi ya, yang mengurus misalnya yang pertama kerja-kerja teknis komputerisasi ya, lalu lintas artikel dengan reviewer, dengan editor ya, dengan para pengolah jurnal. Nah, yang kedua yang juga saya kira sangat berat adalah mengurus substansi artikel, yang itu tentu tidak mudah juga, dan editor itu perlu kerja yang sangat keras seperti yang akan saya perlihatkan ya, di layar nantinya. Nah, ini masih publisher saya kira. Jadi dua tenaga di balik pengelola jurnal itu memang tidak bisa terhindarkan ya. Yang teknis, kerja-kerja teknis mengelola lalu lintas artikel, termasuk juga yang menjaga kualitas substansi dari isi dari artikel itu ya. Nah, ini daftar publisher, list publisher for international journal. Ribuan, bahkan ada beberapa yang sekarang mulai juga dari Indonesia. Saya kira publisher itu yang dimaksud di Indonesia kebanyakan adalah perguruan tinggi, penerbit-penerbit di kita, dan itu kadang satu perguruan tinggi bisa ratusan jurnal yang diterbitkan. Misalnya di UIN Bandung
atau di UGM, di UI misalnya, di ITB, saya kira di Unpad juga ratusan jurnal yang dikelola. Bayangkan satu orang dosen itu bisa mengelola 1-2 jurnal yang asalnya tugasnya mengajar, kemudian akhirnya bertambah juga tersita waktu untuk mengelola jurnal-jurnal, apalagi kalau sudah terindeks di Sinta ya, di Sinta 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini masih list publishernya di luar negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagi Scopus sebetulnya kebijakan untuk meloloskan jurnal sampai kemudian terindeks ya, baik di Scopus maupun di Web of Science, itu sangat ditentukan oleh banyak hal dan memang tidak mudah, tidak sederhana. Tetapi yang paling minimal adalah bagaimana proses review yang dilakukan dengan baik, kemudian bahasa Inggris juga, English abstrak, bahasa Inggris itu sangat juga berpengaruh besar karena banyak jurnal-jurnal yang ditolak, diembargo oleh Scopus hanya karena persoalan bahasa yang tidak memenuhi standar. Tentu ada banyak cara para pengelola jurnal kita akhirnya mengupayakan bahasa itu agar baik. Tapi bahasa tidak ditawar. Saya kira jelas standar internasional karena pembacanya juga internasional perlu untuk menggunakan bahasa yang sangat baik. Kemudian regular publication, artinya terbitannya juga perlu ada kedisiplinan, dan yang seringkali jadi masalah adalah bagaimana jurnal-jurnal itu kemudian tidak terkendali ya, tidak terkontrol karena memuat banyak sekali artikel-artikel yang di luar bidang keilmuannya, dan ini sangat berbahaya ya. Dan akhirnya kemudian banyak yang dikeluarkan oleh penerbit, oleh Scopus ya sebagai lembaga pengindeks, karena masalah misalnya apa yang disebut dengan publication concern itu yang seringkali jadi masalah. Salah satu sebabnya adalah bagaimana para penerbit itu tidak lagi disiplin untuk mengontrol, mengendalikan substansi artikel yang dimuatnya, bahkan ada sampai ratusan sampai ribuan artikel untuk 1 atau 2 edisi, dan itu sangat tidak memperhatikan lagi fokus dan skopnya ya. Nah, kemudian ini sekedar saya kira berbagi saja bahwa standar ya, International Journal Standards yang kita juga perlu garis bawahi itu cukup banyak. Ini sebagiannya saja. Yang pertama adalah fokus on high quality publication only. Yang kedua, having abstract in English at the beginning of the journal articles that are as detailed as possible. Nah, ini juga lagi-lagi kualitas jurnal itu ditentukan oleh sejauh mana artikelnya memenuhi syarat kualitas yang tinggi ya, yang tidak bisa ditawar begitu bagi para pengelolanya. Nah, karena persoalan substansi, persoalan bahasa lagi-lagi nanti menjadi kerja editor yang tentu akan banyak berkeringat, ya, banyak menyita waktu. Karena bagaimanapun editor bertanggung jawab terhadap substansi dan bahasa yang dimuat ketika artikel itu dimuat di jurnalnya. Kemudian adanya yang ketiga itu jelas bahasa Inggris. Yang keempat adanya editorial board yang luas, yang seperti kita tahu negara-negara yang para sarjana dari berbagai negara seluas mungkin bisa jadi bagian dari editorial board. Kemudian juga nomor 5, bagaimana afiliasi dari anggota di editorial board itu seperti apa institusinya. Kemudian yang seringkali juga susah ya masuk ke Scopus itu adalah ketika apakah jurnal kita dikenal tidak di Scopus ya, dalam arti artikel yang ditulis dimuat di jurnal itu sudah dikutip tidak di Scopus. Nah, ini juga penting. Dan yang ketujuh, broaden ownership internationally, ini juga jadi masalah. Penulis-penulis yang luar negeri seringkali juga memilih ya untuk mengirimkan jurnalnya, mengirimkan artikelnya ke jurnal-jurnal yang di Indonesia. Kadang juga tidak terlalu banyak minat kecuali diundang gitu ya untuk menulis di jurnal-jurnal kita di Indonesia.
Karena umumnya kita akan memiliki jurnal yang ratusan yang terindeks tapi belum terlalu dikenal di kalangan diskusi di kalangan para sarjana di luar negeri. Yang kemudian juga Bapak Ibu sekalian, yang penting juga adalah bagaimana adanya link, make links with scholars internationally and facilitate their contribution to the journal. Artinya bagaimana seluas mungkin sarjana-sarjana internasional itu memberikan kontribusi dan nanti membentuk semacam komunitas intelektual dengan adanya jurnal yang kita miliki, dan itu tentu perlu waktu yang tidak pendek ya, perlu jangka waktu yang agak panjang. Nah, saya akan lompat ya karena waktunya juga tidak sedikit, saya kira. Ini yang pernah juga saya alami, bagaimana editor jurnal itu tidak ringan tugasnya ya, sampai perlu memiliki banyak kontribusi, terutama dia harus bertanggung jawab terhadap bahasa yang harus ya terlebih substansi ya, dengan reviewer nanti bekerja sama, tapi bahasa lagi-lagi bagaimana agar terbaca oleh pembaca internasional. Tentu editorial board yang memiliki tanggung jawab penuh di situ ya, mengoreksi, membaca ulang, membaca terus-menerus artikel sehingga menjadi lebih bersih dari berbagai kesalahan misalnya. Dan saya nggak yakin misalnya Mas Rais memiliki tenaga yang dan waktu yang cukup ya untuk melakukan pekerjaan bagaimana sebagai editorial board di jurnal kearsipan misalnya, untuk mengurus kualitas artikel sebaik-baiknya ya, apalagi kalau menggunakan bilingual, bahasa yang bukan hanya bahasa Indonesia tapi juga bahasa Inggris ya. Saya buka misalnya, ini salah satu yang seringkali ceroboh ya di kalangan penulis kita di Indonesia. Use a curly quote marks, itu seringkali penulis di Indonesia itu untuk apostrof misalnya, dia seringkali menggunakan tanda yang kurang detail, dalam arti tandanya itu dia lurus ya. Ini misalnya saya lihat yang Van Tevir misalnya, itu editor yang jeli, dia akan melihat bagaimana tanda apostrof itu harus benar-benar konsisten. Kalau artikel misalnya diterjemah dengan mesin, dengan Google Translate, itu biasanya akan lurus dia apostrofnya ya, karena tidak ada di keyboard. Tapi kalau editor jeli, dia akan kemudian memberikan saran sehingga merubah apostrof itu menjadi lebih curly ya, menjadi seperti ada di keyboard gitu, tidak lagi lurus dan ketahuan gitu, wah ini adalah kerja mesin misalnya, baik dari Google Scholar, dari DeepL misalnya, dari berbagai perangkat penerjemah, mesin-mesin penerjemah ya, yang itu menjadi petanda bahwa ini bukan kerjaan penerjemah secara manual tapi menggunakan mesin. Nah, penulis yang tidak teliti juga biasanya begitu, membiarkan tanda apostrof itu begitu saja, sehingga menjadi ketahuan bahwa ini adalah bahasa yang penerjemahannya bukan menggunakan bahasa yang baik begitu ya, tapi menggunakan mesin. Nah, ini beberapa jurnal yang di bidang archive. Di sini ada archives and manuscripts, itu saya kira jurnal yang terindeks di Scopus di kuartil 3 di Q3. Juga ada African Journal of Library Archive and Information Science, itu juga punya banyak, saya kira penulis-penulis yang sensitif ya dengan kualitas jurnal. Dia akan menelusuri melalui Skimago seberapa bagus kualitas dari jurnal yang dia akan terbitkan gitu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu di lingkungan arsip nasional, di BRIN saya kira, yang langganan di bidang dokumen, rekaman maupun di arsip, saya kira harus betul-betul cek di Skimago, kemudian di Scopus untuk melihat jurnal mana yang sangat pas begitu, sehingga dan itu peringkat jurnalnya menjadi jelas, portalnya juga jelas, websitenya saya kira menjadi tidak ragu lagi ya. Nah, saya cek ini juga, saya pengguna dokumen-dokumen dari arsip nasional,
ada banyak dokumen yang juga saya pernah telusuri, misalnya tentang tulisan catatan laporan nasihat ya kepada pemerintah Belanda dulu dari Stokogronje, yang pernah juga saya datang ke Andri untuk melihatnya, tulisan tangan asli. Nah, ini jurnal kearsipan dari Andri. Mudah-mudahan bisa terus berkembang, saya kira Pak Rais dan teman-teman. Nah, kemudian selain dari arsip nasional, saya juga sebagai dosen ya dan peneliti seringkali menggunakan data-data dari Perpusnas juga, karena dua lembaga besar di Indonesia ini sebagai penyimpan dokumen-dokumen penting ya, bukan hanya dokumen kesejarahan, rekaman, kemudian rekaman suara ya, termasuk juga manuskrip di Perpusnas itu juga sering saya kunjungi juga untuk melihat manuskrip yang sangat tua ya, sehingga bisa dijadikan sumber untuk riset kita ya. Dan dua lembaga itu sekarang sudah berbuka diri untuk menyediakan arsipnya, menyediakan dokumennya, menyediakan naskahnya, manuskripnya, sehingga bisa diakses secara online. Dan ini sangat penting ya bagi para peneliti. Di Inggris juga misalnya ada British Library juga sudah membuka diri. Ada juga misalnya dari Jerman, juga dari Berlin, termasuk juga portal arsip.org juga, tapi ini saya kira lembaga yang tidak resmi mungkin ya, di arsip.org ini. Nah, di Leiden Library saya juga sering membuka ya, bagaimana, saya nggak tahu apakah editor atau pengolah jurnal itu juga bisa memanfaatkan ini ya, untuk misalnya memperkaya data dari artikel yang sedang di-review ya. Untuk memberikan saran, misalnya sebagai reviewer saya seringkali memberikan saran, tolong dong lihat di Leiden, di koleksi British Library, di koleksi Berlin, kadang yang di Timur Tengah misalnya yang di koleksi perpustakaan Sulaimania misalnya, kemudian di Mesir juga, ya, di Saudi Arabia, itu banyak sekali data-data manuskrip, termasuk dokumen-dokumen yang bisa diakses secara online, dan itu memudahkan bagi para peneliti saya kira. Nah, itu saya kira Mas Kang Rais, dari paparan saya untuk pagi hari ini. Memang tidak banyak, mudah-mudahan informasi yang saya berikan bagi para pengelola jurnal, terutama di lingkungan arsip nasional, tentu tadi yang pertama bisa menyediakan waktu yang cukup banyak tentang hal ini. Perlu ada tenaga IT yang konsisten begitu ya, yang mencurahkan waktunya untuk mengurusi lalu lintas artikel ke reviewer, membangun jaringan reviewer di dunia internasional. Kemudian juga yang tentu yang kedua yang berat adalah bagaimana editor ya, yang bertugas tidak hanya membaca dari hasil koreksi dari para reviewer, tapi juga nanti dia bertanggung jawab untuk juga memberikan semacam suntingan akhir ya, yang itu tidak juga mudah sih. Banyak jurnal-jurnal di lingkungan perguruan tinggi juga ditopang oleh sumber daya yang tidak sedikit ya, 1, 2 orang, 3 orang gitu, yang itu kebanyakan anak muda yang mereka mencurahkan waktu untuk meningkatkan kualitas jurnal yang dimilikinya ya. Dan ini kerja-kerja yang saya kira di Indonesia itu terus didorong, terutama untuk peningkatan kualitas jurnal internasional. Saya juga misalnya di Arjuna sebagai reviewer untuk jurnal-jurnal di Sinta, itu juga belakangan semakin strict ya untuk memberikan penilaian terhadap jurnal-jurnal yang terbit di Sinta itu agar tidak semena-mena, tidak asal begitu ya. Misalnya banyak kecurigaan terhadap jurnal-jurnal yang diajukan ke Sinta itu juga bermasalah begitu. Ada yang memuat jurnal artikel yang ratusan bahkan ribuan setiap edisinya, yang itu dicurigai memang bermasalah. Artinya para reviewer di Arjuna itu juga semakin strict sebetulnya mengendalikan peringkat ya, sehingga yang penting bukan hanya aspek teknis, sehingga lalu lintas artikel itu terlihat dengan alamiah, tapi juga aspek substansi ya, yang itu juga saya kira sangat penting untuk melihat
bagaimana kualitas isi dari artikel itu sehingga bisa dibaca bukan hanya oleh pembaca kita tapi juga oleh pembaca di luar negeri. Itu saja dari saya, terima kasih. Nanti bisa kita ngobrol lebih lanjut setelah ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jajang atas berbagi pengalaman dan tipsnya kepada kami pengelola jurnal yang masih belajar ya, berusaha untuk go internasional dengan menjajaki pelan-pelan anak tangga demi anak tangga. Bagi Bapak Ibu yang mau tahu siapa Prof. Jajang Ar-Rahmana ini, beliau baru menjadi guru besar ilmu hadis ya, ilmu tafsir. Oke, ilmu hadis dan juga sebagai rektor Universitas Persatuan Islam, dan perkenalan beliau dengan Pusdi Bang Andri dengan jurnal kearsipan juga sudah cukup lama dan kami banyak belajar dari tulisan beliau. Mudah-mudahan kita relasi tetap tumbuh ya. Memang keahlian beliau di bidang tafsir dan terutama tulisan sejarah mengenai Hasan Mustafa. Banyak buku beliau tulisan dan tafsir dalam berbahasa Sunda. Oke, thank you, Prof. Jajang. Ya, seluruhnya and Hasan Mustafa. Ya, ya. Okay, yeah, thank you, Prof. Jajang. We'll go on to the second speaker, Lewis Graham. Are you ready, Lewis Graham? Yes. Okay, Yes. okay. Yeah. I believe you will talk more about your expertise in relation between art and archives, a little. And also, I hope you can share us how you, your own experience in managing journals, scientific journals. I know recently that you are being invited to manage archives and manuscripts journal. Okay. Yeah. Okay, maybe we'll talk more about that. Thank you. Okay, Yeah. you have at least 15 minutes. I hope you can use it properly. Okay, the Zoom is yours. Thank you. Thank you very much, Mr. Pratama and Mr. Romana. And I am a former public servant at the National Archives of Australia. So it is a serious honour to be a guest of ANRI in this meeting. So I hope that what I share with you is useful in some capacity. So I'll just share my slides with you. Forgive my my technical fumbling around while I try to work out the best way to do that. Always a challenge. I'll just have to take a moment. So my life at National Archives was focused on government policy. So my move into academia is quite a big change from what I have done in the past. So hopefully what you're seeing now is my slides. So Rais, grateful if you can confirm. Great. Okay. So just have to work out how to navigate through these. Is this going to work? Let's see. Is this going to work? Go forward. Okay, here we go. No, wrong slides. Okay, sorry. Excuse my incompetence here. I will just stop my share while I get that together. I do apologize, everybody. I thought this would be really easy to share, but of course it never is. Okay, let's try that one more time. Okay. So this time I should be in the right place. Okay, here we are. My apologies. Share screen. Okay, here we are. Okay, so what I wanted to do was just say a little bit about me. So I am a lecturer in Records and Archives at Curtin University. Curtin's iSchool is an online graduate school, so we don't teach undergraduate students in our courses. As I said, my background, I worked for really quite a long time
in the Australian Public Service at National Archives, initially in audiovisual collections and then in government information. I have had a parallel career in media art, and that will inform some of what I can share with you about art and archives, drawing on some recent discussions in Australia. Where I want to begin is with my recent experience with the Australian Society of Archivists as the managing editor of the journal. So I recognise that ANRI has a journal. Australia looks enviously at the publishing environment in Indonesia, where open access publishing is a feature. So that environment is less mature in Australia. Archives and Manuscripts, our journal, just recently made the effort to become an open access journal. So the journal is linked to the Professional Association. The Professional Association has been in operation since 1975, and the journal has been published since then. In Australia, the relationship between archives and our collaborators in the sector is quite strongly linked to libraries. So the Society of Archivists came out of what was originally a library professional association, and the journal, so in fact, the professional association goes back to the 1950s. The journal was part of that move to carve a separate professional identity. My role was as an elected member of the council of the Society of Archivists. My role was as the managing editor publications for the society. So that meant that I was the voice in the journal editorial board and the journal editorial process for the society. In practice, the role was quite limited because the journal has a well-established publication path and a well-established reputation. The society tends to leave the core decisions to the journal. The society gets involved in appointing the general editor of the journal and maintains a link with decision-making, but it's quite a hands-off relationship. So the journal is quite broad in its scope. So this is showing you to access the journal. It's found through the Society of Archivists website, so it's quite clearly linked to the society. Going open access, it's now accessible in much the same way as the ANRI journal is accessible. So having said that my role on that journal was quite limited, I thought it was useful to tell you a little bit more about my experience as a scholar of what I look for as an academic in the archives field when I'm looking to publish. So one of the key things for me is the ranking of the journal, but I'm also, it's important to me to identify who is going to read this work. While we all want to reap the rewards of high-ranking journals that theoretically have a high readership, my experience is that in practice, that readership can be much lower than what one might expect. For that reason, I take a close look at the editorial board. Who is on that editorial board?
because I'm conscious that those people are the ones who will become aware of the articles that I've written. And from my point of view, that kind of person-to-person impact has more value to me than a kind of global reach. I'm at a lecturer level, which in Australia, there are 5 levels. So I'm on the second rung. So I'm a fairly low level academic. So for me, rather than consistently publishing in a Q1 journal, what is more important to me is to connect and build my reputation with scholars who are interested in my work. So the editorial board and the scope statement, the focus of the journal, are 2 things that are really important for me. As a participant in the conversations in my role as the managing editor, the representative for the professional association on the Society's journal, I could see the tension around the editorial board is a difficult, it's difficult to get people's time and energy to focus on these journals. And I can see that it's a balance between getting people who have high standing in the profession, but little time to spend actually on the work of reading, contributing to the journal, versus people who are at different stages in their careers who may be able to contribute more actively to the journal. So that I could see was a tension. And it's also a feature of our field, the field of archives and records at the moment, where discussions around accountability and governance of information, the relationship to the social memory, the rights and social justice angle of archives, some scholars are very interested in one or the other. And I was conscious of that tension as well. So the other thing I think is useful to share with you is some of the challenges in Australia at the moment around research and therefore publishing. So I am involved, our courses are accredited by our professional associations. So the Society of Archives accredits Curtin's graduate school courses in archives and records, as does the Records and Information Management Professional Association, which is the equivalent of your, I've lost my slide for that, sorry, your newly formed Records Management Professional Association in Indonesia. So both bodies, including the Libraries Professional Association, are very vocal at the moment about the fact that they want more research by practitioners. They are less interested in hearing from academics in my position and more interested in hearing from you, Anne-Marie, colleagues, about your practice, your work as archivists, as participants in this records and information management environment. The challenge in some of these communities is that, of course, people who work in the field are extremely busy with their work. There's also a challenge around education. So in the records management world, there are fewer people with higher education qualifications who have explored research through education, and so therefore they feel less qualified or less likely to participate in writing for journals. So one of the focus points for archives and manuscripts
is to explore different genres of articles in order to make the pathway for practitioners to publish easier to be part of. So things like reflection pieces, short articles that may not have the different levels of peer review. I notice that in the digital preservation environment, something similar is happening around the kinds of articles that are being sought. The second challenge in Australia across the information management professions is who are our appropriate partners? Certainly in the information management, in the records and accountability side, there is a question being asked about our relationship, for example, with the Australian Computer Society, with those more heavily involved in information governance as appropriate industry partners. You'll see on this slide about the Education Summit that RIMPA convened last week. CARA is a partner. So this is a body in Australia that I'm sure many of you are aware of, which brings together all the archival authorities of Australia. That is an important body for us. It's important as a conduit, a voice to speak to government more broadly, that speaks for the National Archives, the state archives, as a unified voice. So that question of partners is certainly a challenge in Australia. The direct repercussions for publishing come to the journal's scope. So as is the case, you'll see in the next part of my presentation, which I'll keep short, about art and archives, Australia has quite tight relationships across the galleries, libraries, archives, museums sector. But of course, much of the employment is in the records side. And the relationship between that accountability and transparency and the social memory dimension is complex, shall we say. So it crosses over strongly in research around people-centered record keeping, which comes out of the regulatory environment in Australia, where numerous public inquiries have found problems with record keeping focused on the rights of underrepresented social groups around records, or social groups who have less power in society to influence the way records get made and created. So there are very strong points of connection, but in the way the industry sees itself, the picture is more complex. So that really covers the points I wanted to make about the publishing environment. Rais, I'll just check in with you if there's anything else you would like me to address in particular there. I think it's enough about the connection between practitioners and the research. Yeah, most of the time, the research itself is more about theoretical, conceptual things, not how, but the implication or about the practical aspect of the certain subjects. You give us some good points about how to more important to make connection than publishing writings in the journal. Yeah, I think it's more about the impact to the society and to broad the international community. Yeah. But how about your research in art? Can you share a little about it?
Yeah, sure. So so in the art side, so these are my two topics. What can art do for public collections? So I'm very conscious that for you, for the honorary audience and for the audience here today, we have this challenging role, which was my experience at the National Archives, that we cover both of these dimensions. We're making archives for accountability, transparency, to support society, support democracy, to support society in that dimension. We're also keeping archives for society's memory. And of course, this can at times be in tension. It's not a simple relationship. So this question about what can art do for public collections, my own research is focused in this area. So I explore heritage that evades digitization, that doesn't effectively digitize. And my work is focused on the connection between the written record and the living archive. So it's quite a kind of specific area that I'm interested in. I've thought a lot about the relationship between public collections like ANRE's and what is it that this world of creative inquiry offers. The main thing it offers is the ability to respond to key issues in archival practice. So to give you some concrete examples, right of reply and talking back to collections. So some of you will be aware that key issues in archival practice at the moment are around the fact that archives, particular government archives, have been show one side of the story, the government side of the story. And they don't, in Australia, that has a particular consequence for Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, because there are many, many records made about them, of which they may now have limited awareness that those records exist. When the records were made, they were certainly not part of the process of the making of those records. As a forum that I attended yesterday at the Powerhouse Museum in Sydney, the point was made really strongly that many of those records are records of surveillance. They certainly show a limited side of the story. So one of the things that art can do is to offer a reply to those collections, to find a way to bring them into the public domain here and now, in the hands of contemporary artists, in relationship with public institutions. So I've got two examples here I'll show you briefly. One was yesterday's Talanoa Forum, which is the second forum in response to a work made by a New Zealand, Japanese, Samoan artist, Yuki Kahara, that was part of the Venice Biennale last year. So this, for those of you who are not part of the art world, this is a really prestigious artwork that looks at the history of the French painter, Paul Gauguin, in the South Pacific. And so what it does is rework some of the relationships expressed in those iconic Western paintings from a Pacifica perspective. And that is then able to be presented in the public domain in the context of a public institution like a key museum in Sydney. The museum's Victoria example I'll talk about is also something similar, a talking back to collections.
So I'll just go quickly through these. So this is my colleague, Nathan Muji-Sentence, who is on the advisory board of my courses that I teach. This is Nathan speaking yesterday at this Powerhouse Museum event, the Talanoa Forum. And what Nathan was talking about yesterday in this discussion around these artworks was his ethos as the Indigenous liaison manager, the Indigenous collections manager for the Powerhouse Museum, about this very important role that art can play in showing different interpretations of these histories. Now, obviously, this is complex, and there is the potential for artists to take the dialogue beyond where the institution is prepared to go. What Nathan is exploring is how is the appropriate way to go about this. So this is a new area of practice. It's my observation that a strength, of course, in the environment in Indonesia is your very, very well-respected, internationally respected contemporary art field. So these kinds of relationships are certainly open. But I want to stress that this is new in Australia. These are new practices. So so this was the Talanoa Forum. So this is where Nathan was speaking yesterday. And this was a very prestigious event with Italian curators from Venice, senior curators in Australia, scholars from the Pacific, mostly New Zealand Pacifica scholars, so Samoan, Tongan, etc. And it was a discussion really focused on this conversation about talking to collections. Another example is from Museums Victoria, and this is from 2021. So this is a big public institution in Melbourne, where a curator worked with Aboriginal and Torres Strait Islander artists to respond to specific objects in the collection. And these were then presented around the city of Melbourne. So they were outside, they were going beyond the walls of the museum. So the Talanoa Forum and Yukikahara's exhibition, Paradise Camp, is taking place inside the Powerhouse Museum. So it's contained within the museum. This one was taking the responses out into the community. So it was much broader public art, a way of both raising the public profile of the institution as well as engaging in critical dialogues about the collections. So that was the slide I was looking for earlier about your new professional organisation about records. So that was really, that was the key points I wanted to make about what art can do for public collections. I should add to that the National Archives has had an exhibition program over the last 15 years. So in the time that I moved to National Archives in Canberra from Sydney, about 15 years ago, that started to emerge where the National Archives would have a temporary exhibition program in its public gallery on site at the National Archives head office in Canberra. So I recently had the pleasure of visiting Anri's exhibition, permanent exhibition that you have there in Jakarta. And the National Archives of Australia has something similar, but in addition to that, they have a temporary exhibition program, which is not always their own exhibitions, but that plays an important outreach role for them. They also send those exhibitions out to other parts of Australia and bring in other
organisations' exhibitions into the National Archives. So obviously this is a complex area because National Archives have a specific responsibility to a trusted position in relation to government, in relation to the public, that requires a certain kind of caution that I believe is really important. The other feature of our institutions, which Nathan spoke about yesterday at the Talanoa Forum, is that our public institutions, our public cultural institutions, have very high trust with the public. And what we say, people believe. So that is a really serious responsibility that artists need to understand when they participate in these kinds of dialogues with organisations like ours. Museums are also highly trusted, but it's a slightly different relationship because archives are about evidence. This is has an additional heft to that dialogue. So the other related to my own research, so how do I as a scholar explore archives, connecting my experience as an archivist to archival collections? What I am personally involved in is one corner of what I'm exploring is to do with overlooked collections, so collections that get less attention. One of these is around certain kinds of audiovisual collections. So one of the organisations in our region that I think is a very important organisation, which ANRI is supporting, is the Southeast Asia Pacific Audiovisual Archives Association. So this is a screenshot from my short presentation to SAPAVA's conference this year. I'm exploring here a very particular corner of audiovisual archiving practice, which is an area I'm hoping to do more research about in Indonesia and across our region. I'm also involved in thinking about ideas around the climate crisis and archives, and I am really trying to work on what is it that our profession has to offer. So I have some very modest contributions I'm making here, exploring this with my local community. And this is another area of connection for me with practices in Indonesia, because there are local heritage keeping initiatives that happen in Indonesia that are of great interest to me in my research. So I'm also have some more mature research that connects with my art that evades my heritage that evades digitization work, that is to do with archiving scenes. So thinking about the way that we encounter archives in a holistic experience. Records behave, our experience of the past happens in a context. Archivists are very involved in capturing context. I'm very interested in this idea of archiving scenes, which connects with that audiovisual practice I'm really interested in. I'm also interested in long futures. So at the moment, I'm working on a project involving DNA storage. Some of you who are involved in digital preservation will be aware of that. It has potential benefits because it has a low energy use once it's actually encoded in synthetic DNA, and it has a very long keeping time. But this has consequences for digital curation, for how we curate, how we manage our information, how we describe it, etc. So I've been exploring some of those ideas. And as part of that, I'm involved in knowledge. It shows you the DNA capsule down there on the bottom left.
I'm involved, these works that I'm particularly interested in involve performances of the body as well as technology. So this is partly about knowledge that must get transmitted in person. This was part of the discussions that happened yesterday in the Talamoa Forum that I was part of at the Powerhouse, where much of the discussion was about what do we think the archive is, what form do we think the archive is going to take. So, of course, these are far removed from the kinds of concerns that those of us involved in government archives think about, but these practices push forward these questions for the archives field. And that is my argument for the value that they contribute. So I hope I haven't spoken too long, Rais. I'm really grateful for the opportunity. But it's okay. Yeah. Okay. So, but it's okay. Yeah. Yeah. Thank you very much, Luis, for your experience and expertise. Also in managing journal and how to share border the relation between arts and archives, especially in the Australian scene. Okay, we go on to the third speaker. We're moving fast because we start a bit late this morning. Hello, Corinne, are you ready? Yes, I am. Hello. Okay, Yes. I'm so sorry for making you waiting for long. Okay. No, that's totally fine. Thank you very much for inviting me to speak. I'm very honored to do so. I'm going to be talking about something a little bit different from the previous two speakers, and I will just share my screen. And I hope you can now see my slides. Yes? Yes, it's clearly seen. So I'm going to talk about the Inter-Pares project, which is a research project that has been run from the University of British Columbia for the past 25 years. I haven't been involved with it for 25 years, but I'm the project coordinator at the moment. So I'm going to talk a little bit about what Inter-Pares is, what it is trying to accomplish, and how we go about managing such a large project. If I can get my slides to move. There we go. So my name is Corinne Rogers. I'm the project coordinator for this current phase of the project, Inter-Pares Trust AI, Artificial Intelligence. I'm also an adjunct professor in the Information School at the University of British Columbia. This is an in-person program, master's program for archival science. There's a degree in archival science and also a degree in library science. And they're separate degrees. So I have been teaching diplomatics and digital preservation in the archival program. So what is Inter-Pares? This is, some of you may have heard of Inter-Pares. It's an international and interdisciplinary network of researchers, and these researchers are from academia and also from industry and from government. So academics and practitioners who are concerned with digital records and digital data, increasingly data. It's been led since the beginning by Dr. Luciana Duranti, who is now a professor emerita at the University of British Columbia. She began teaching in the Information School. It was called the School of Library, Archives, and Information Studies, or SLAIS. Now it's known as the Information School. She's been teaching there since 1987, and she began research into digital records, electronic records, in the mid-1990s, and Inter-Pares began in 1998. It is the longest continuously funded research program that has been funded by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. And it really
has an underlying consistency of the research focus, which I'll talk a little bit more about, that is interpreted through many different research questions, but it's this underlying consistency of focus that is one of its real strengths. There are 5 phases. We're in the 5th phase right now, and the underlying consistency of focus is namely around the trustworthiness of digital records. So the main overarching question that Inter Pares has been looking at since the beginning is, can we and how do we maintain the trustworthiness of digital records in and across different and constantly changing technological environments? Trustworthiness itself is understood and evaluated through the principles of archival theory, and those principles are brought to bear in all of the disciplines where records are created, used, maintained, and preserved. So basically everywhere. Every industry, every sector, every person creates records for evidence, for accountability, and for memory, and those records need to be trusted. So we can bring archival principles to bear on the investigation of how to make that happen. So who is Inter Pares? This is the first Inter Pares research group that gathered in Washington, D.C. in 1998. This was the inaugural meeting of Inter Pares, and you can see Luciana, Dr. Durante here almost in the middle, and some of the other people may be familiar to you as well. Who is Inter Pares today? This is the latest meeting that we had in Ascoli Piceno in Italy in this past summer, the plenary meeting of Inter Pares Trust AI, which is the 5th phase of Inter Pares. And here's Luciana in the center, the co-director, Muhammad Abdul Majid, who is an AI computer scientist. I'm there as the project coordinator. And I think Mariella Guercio, who is an Italian archivist, academic, and practitioner, is the only person in this picture who also was in the previous picture. But we do have a few people who started right in 1998 in the first Inter Pares who are still actively researching with the team. So Luciana Durante, principal investigator, tireless champion of this research. SSHRC, the main funding body from Canada, also UNESCO, the ICA, UBC, these are all of the direct funders. Terry Eastwood and Heather McNeil, archivists in Canada, and both Terry is now retired from teaching at UBC. Heather is now teaching at the University of Toronto. And then a series of project coordinators. So the first project coordinator was Peter Van Garderen, who may be familiar to some of you as the founder of Artifactual Systems and who developed Archivematica and Atom Access to Memory. And then Tara Fung, Yaomin Chong, Greg Kozak, Randy Preston, Alexandra Allen, and myself. So going right from Inter Pares 1 through to the current phase of Inter Pares Trust AI. The project depends heavily on graduate research assistants, not only from the University of British Columbia, but also research assistants from partner universities who participate in the research with not only the university partners, the academics, but also with practitioners, with industry, with government, to do things like conduct literature reviews and annotated bibliographies, conduct surveys, do interviews, write reports, and so on. And these GRAs, right since 1998, Heather McNeil was the first graduate research assistant. They've gone on to become working professionals and academics around the world. So Sherry Ji and several other students are now currently faculty members at Renmin University of China. Umi Mokhtar from the University Kebangsaan in Indonesia. Eng Seng Savang, who works now as an archivist, a reference archivist at UNESCO in Paris.
archivists at NATO, archivists at the World Bank. We've got people who have come through this Inter-Paris Research Network, first as students and subsequently as working professionals. And the partners are from around the world, and they are university partners, academics, also archivists and records managers in national and regional and municipal archives, in government, in industry, and it is a multidisciplinary project as well. So we have lawyers who are involved, forensic experts, computer scientists, scientists in other fields, artists, anybody really who is interested in records. We've had a number of different partners involved. How did the name come about? So Inter-Paris is an acronym, stands for International Research into the Preservation of Authentic Records in Electronic Systems. It also is a Latin phrase, inter pares, meaning among peers. So the intention right from the beginning, from this first meeting in 1998, was that it would not simply be directed from the University of British Columbia, but that everybody who participated in each phase would be equally authoritative in their voice, in their influence. So it is truly a consensual organization. The coat of arms of the first Inter-Paris indicates enduring continuity and permanence of records, and that is the goal for authentic digital records. The globe represents the international scope of the project. The record with a seal represents authenticity. The binary code brings in the digital side of things. And then the Latin motto in Seculis Authenticus, throughout the ages authentic. So how does Inter-Paris work? Basically, we all understand that records are used in every aspect of our personal and professional lives. And so issues of trustworthiness are relevant in every field and in every discipline. So the research partners are interdisciplinary and intersectoral. And that managing trustworthiness of records is a core function of the theory-based archival practice. And this indicates that key concepts and methodologies drawn from diplomatics and archival science are applicable to the study of and the understanding of and the management of digital records. This ontology of record trustworthiness can be seen in every phase of Inter-Paris, regardless of the type of technology that is being investigated at that particular phase. So the idea that record trustworthiness is based on the determination of authenticity, reliability, and accuracy, where authenticity is understood as the identity of a record, the integrity of that record, and in the case of digital systems, the system reliability. That reliability is understood through completeness of the form of the records, the controls on the creation and the competence of the author, and that accuracy, which used to be rolled right up with reliability in the analog records, but is now separate in the digital environment. Accuracy is based on indicia or measurements of precision, so controls on the content and controls on the transmission of the records. Okay, so the 5 phases of Inter-Paris. Inter-Paris 1 was conducted from 1998 to 2001, and it looked at records, issues pertaining to digital records that could be found in databases and office management systems. So these were the records of concern at that time in businesses, in government, in industry. And it focused on developing theory and methods to ensure the preservation of authenticity of those records over time. It looked at records that had already reached the end of their current useful life. So it looked from the perspective of the records preserver
and investigated these issues in 4 research domains of authenticity, appraisal, preservation, and strategy. And partners in Interpares 1 came from Canada, the United States, the United Kingdom, Australia, China, Hong Kong, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Sweden, and Portugal. The second phase of Interpares 2 realized that technology was broadening beyond these office management systems. And so it looked at issues pertaining to the trustworthiness of digital records in dynamic and interactive systems in the arts, in science, and in government. And again, it looked at issues of authenticity, reliability, and accuracy over the whole life cycle of these records, studying them from the perspective of the record's creator. So Interpares 1 looked at issues of records authenticity from the perspective of the preserver. Interpares 2 took the perspective of the record's creator. How could these records be created in a way that could ensure their ongoing authenticity, reliability, and accuracy? It was organized in 3 domains of inquiry: records creation and maintenance, authenticity, accuracy, and reliability, methods of appraisal and preservation. And each domain was studied in these 3 separate sectors, so the arts, science, and government. And there were 4 cross domains that were established to answer questions that could be found in all of these research domains. The 4 cross domains were issues of technology, policy, description, and modeling. And coming out of Interpares 2 in the modeling cross domain was the chain of preservation model that mapped and modeled the whole process of creating, maintaining, using, and preserving digital records from the moment of the actual development of the record system itself, right through to preservation and access of records. Researchers were organized for this phase in regional teams. So there was an American team being the United States, an Asian team, an Australian team, Canadian team, and a European team. And this is the structure of the activities within Interpares 2. So the 3 foci, the artistic activities, scientific activities, and government activities, and the 3 domains: creation and maintenance, authenticity, accuracy, reliability, and methods of appraisal and preservation, and then the cross domains. And each domain, each group, working group would develop reports. There is a large book that was published at the end of that phase of Interpares. And all of the books, all of the research reports are available on the websites, and they're freely available to download. So Interpares 3 from 2007 to 2012, this is where I got involved in Interpares as a graduate research assistant myself. Criticisms that came after Interpares 1 and 2 were because of the breadth of the research and the amount of publication, the things like the chain of preservation model that was developed in Interpares 2. Some people said, well, this is fine as an academic endeavor, but these ideas and things that you're putting forward can't possibly be put into practice in archives and archives departments with few resources. You know, we're all busy. We don't have the human resources to apply these principles. We don't have the money to apply these principles or systems. So Interpares 3, the purpose of Interpares 3 was to show that that was wrong, that these principles, the theories and methods that had been developed in Interpares 1 and 2 could in fact be easily put into practice in archives and organizational archival and records management units that didn't have large resources.
The researchers were organized into regional teams, and that was an acronym standing for Theoretical Elaborations into Archival Management. And these regional teams developed guidelines and did case studies in a number of many different organizations where they actually put these principles into practice and helped to develop systems and programs, archival programs, that would allow these organizations to create and manage and preserve their records in a way that the authenticity of the records could be demonstrated and maintained, and their trustworthiness could be shown. Then in 2013, everybody was talking about the cloud, and can we trust records in the cloud? Should we be using the cloud? So this was the focus of Inter Pares Trust. What happens when records are increasingly created, maintained, and used and preserved, either actively preserved or passively because they sit there and nobody pays any attention to them, in cloud storage, in cloud infrastructures? So there were 5 domains of inquiry. We looked at infrastructure issues, we looked at security issues, control of records and systems, access to records and systems, and legal issues around having your records in the cloud, organizations using the cloud for their important records and for storage. And then again, 5 cross domains that went right across each of the domains. Terminology. We found that terminology was increasingly a difficult subject that needed to be addressed. Certainly the computer scientists and the archivists use the same terms very differently. So we had to understand how computer scientists talk about records and data, and computer scientists needed to understand how archivists talk about records and data. Resources. Education, very important. How are we going to educate archivists so that they can handle these new technologies that are developing? Policy, what kinds of policies do we need to develop? And social and societal issues around things like social media and the new forms of records that were being created and allowed to be created through the internet, through the use of cloud systems. So there were 7 regional teams: North America, which was Canada and the US, Latin America, which included Mexico, technically part of North America, but Latin America had the consistency of language, Europe, Asia, Australasia, Africa, and we had a team for the transnational organizations like UNESCO, like NATO, like the World Bank, like the International Monetary Fund. These were all partners, and they had unique challenges around legal issues for using the cloud at that time. And the last phase of Inter Pares is Inter Pares Trust AI. Started in 2021 and it will go to 2026. And it focuses again on the application and use of artificial intelligence now in archival and records management functions. So still with that unity of purpose of looking at authenticity of records, trustworthiness of records, but with the evolution of technology. It's organized in 6 international and interdisciplinary working groups based on archival functions. So rather than organizing this project in regional teams, it's organized around archival functions. So we have a working group for creation and use of records and how artificial intelligence can be applied to that, appraisal and acquisition, arrangement and description, retention and preservation, management and administration, and reference and access. And it relies heavily on the interdisciplinarity that is evident in all of the previous phases of Inter Pares, but is particularly important in this current phase where we're trying to understand how AI can be applied in archival situations and also develop AI systems and AI tools that can be of particular use for archivists and records managers. So
this is a heavier reliance on the partnership between the AI engineers and the computer scientists and the archivists and records professionals. And this is why we have Luciana, who is an archivist, and she is the principal investigator, but she is co-director with Dr. Muhammad Abdul Majid, who is a computer scientist and AI engineer and Canada Research Chair in artificial intelligence. So similarly to the previous phases, I Trust AI focuses on this concept of maintaining the trustworthiness of digital records over time and on the digital means of trustworthy access to and preservation of records in all media and all forms. The studies that are going on in this address common concerns across domains, these domains being cultural heritage, government, education, and private sector industry. And these are things like privacy, personal and sensitive information, ethical issues about records and about the use of AI, education, teaching, and AI literacy, cultural heritage, digitization, access and retrieval, analysis and data mining, records management and metadata, and paradata, paradata being the data that needs to be maintained about the AI systems themselves that are then used on records. So how do you trace back the history of an algorithm or a tool that's been used on records to support the trustworthiness of those records as well? And then municipal, regional, and national digital strategies. So each of the last two phases, this current phase, Interpares Trust AI and Interpares Trust, looking at records in cloud systems, had over 80 different partners around the world, and within each partner organization, several researchers. So I think in Interpares Trust at the end, over the course of 5 years, we've had about 500 different researchers and over 100 different students involved in the project over that time. This is from our news webpage. Professor Emanuele Frontoni at the University of Macerata is an artificial intelligence expert and engineer and computer scientist, and has just recently been voted by one of the big American universities, one of the world's top 2% of most cited AI scientists. And this is the second year in the row that he's been so nominated. And he's a partner with us working on actually using AI to analyze medieval parchments. There are thousands of medieval parchments in Italian archives that have not been analyzed or described, and he's using AI to understand the signs of the notaries on these parchments to help with description. This is the organizational chart for this current phase. We have the co-directors, Luciana and Muhammad, the executive committee made up of the chairs of the working groups and the committee's research committee, training and education committee, knowledge mobilization committee, supported by the project coordinator, myself, and we've got a role of project administrator and IT coordinator. And then all of the researchers are organized into these working groups, working on studies that they can propose themselves, or they can join studies that are already in progress. So we've got about 45 different studies underway at the moment under the umbrella of Interpares Trust AI. So what are the secrets of success of this project over 25 years, despite the challenges? You can imagine, I'm sure, that there are many challenges to running what is essentially a huge organization of, at any given time, several hundred different researchers and dozens of students working for the project.
lots of challenges to do with cultural differences, with communication, with time zones. However, they're overcome, I think, by three things. First of all, the people who are leading the project. There's unwavering leadership from the principal investigator, from Dr. Durante, who throughout these 25 years has shown a remarkable strength of purpose and an ability to bring people together. Close collaboration of the principal investigator and the project coordinator. I don't think the project could run if we didn't work well together. And then the engagement of all of the researchers through this executive committee of the domain chairs, and the engagement of student researchers. So everyone has a voice and an opportunity to participate. That consistency of research focus underlying everything is critical to the success of the project, and keeping all of these various studies on track. And then the activity that brings everybody together. So we have 3 yearly in-person meetings where, of course, not everyone can come, but we always have about 30 people coming from different partners around the world, and we meet in different partner locations. Regular dissemination opportunities, we publish papers, we attend conferences, and we also put on public symposia in partner locations in connection with the in-person meetings. And then frequent communication. We have smaller group meetings. The working groups meet on a regular basis through Zoom and through email. And all of this keeps everybody focused and working towards that common purpose. So despite all of the regional differences, the different laws that govern records in different countries, different approaches to archival practice, use of terminology, all the partners share this common purpose to ensure trustworthy records to support society. Interpares has had a huge impact over 25 years. These are just a few points, but this creation of an international network of scholars and professionals is one of the key success points of Interpares. And the fact that you can see students coming out of the UBC program, but also students who've worked in Interpares through other partner universities, now leading organizations, leading academic activity around the world. The work of Interpares, the theories and concepts that have come out of Interpares can be seen in different pieces of legislation, for example, in China and in Italy. A number of standards are based on the work of Interpares, policies and procedures that you can find in all participating countries, both in the private and public sector. Continuing education and university training curricula, ICA education modules for digital preservation we developed in 2012 as part of Interpares 3. These have been translated into Chinese, Spanish, and Arabic, and courses in digital diplomatics and digital records forensics at UBC and in other universities. And then all of the research reports, the tools, the books that have been published as a result of these projects are freely available on the Interpares websites. Interpares at 20, this is a poster that I presented at the Association of Canadian Archivists in Toronto in 2019, basically outlining the history of the at that point, 4 phases of Interpares, and now Interpares at 25. So we're celebrating the 25th anniversary of receiving that first notice from SSHRC and beginning that work at the end of this month in Vancouver. So we are always still accepting new partners, bringing new partners into the Interpares network. If you're interested, I would encourage you to get in touch with me. I'm happy to make these slides available. And then the final slide, this is a picture from Havana. We were in Cuba in February of 2019,
and Hervoj Stančić, who is a professor at the University of Zagreb and has been involved since the 4th phase of Inter Pares. And Luciana shared a cigar celebrating at that point 20 years of Inter Pares. So thank you very much. That is what I wanted to share with you. I'm happy to answer any questions. Stop sharing my screen. Okay, thank you, Corinne. Happy 25 years for Inter Pares. Many years to come. Well, Okay. not with me. Okay, yeah. Yeah, we have such a limited time. We hope that question is about to come. We urge the participants to ask directly to the speakers. Saya berharap peserta nanti bertanya langsung kepada pembicara, kepada siapanya. Kalau masih berbahasa Indonesia, nanti saya berusaha untuk menerjemahkan. Saya persilakan kepada para peserta. Actually, there are some questions in Slido. Maybe while we're waiting, I will read the question. Okay. I think it's a question for Prof. Jajang. Pertanyaan buat Pak Jajang yang sepertinya sudah dibahas juga tadi ya sebelumnya ya dalam paparan beliau. Bagaimana membuat artikel kearsipan yang berkualitas, terutama dari sisi penulis sebagai praktisi kearsipan. Pak Jajang mungkin bisa sedikit mengulas kembali paparannya tadi. Mangga Pak Jajang. Ya, terima kasih. Pertanyaannya tentang bagaimana kita merancang artikel tentang kearsipan. Tentu saya kira ada dua hal penting ya sebelum kita memproduksi artikel internasional jurnal nantinya ya. Yang pertama perlu ada persiapan teknis lah di kita dalam hal penyiapan sebelum kita menulis ya, misalnya kedisiplinan, kemudian pengumpulan bahan yang saya kira diarsip, dokumen, manuskrip itu tentu tidak sedikit ya. Kita perlu membuka banyak sekali portal di internet, ya, di web sekarang ini, di ANRI, di Perpusnas, kemudian juga di museum-museum di luar negeri, British Library, kemudian University Bibliothek Leiden, Berlin University misalnya, kemudian juga Princeton di Amerika, itu juga banyak membuka akses digital untuk kita mengakses banyak sekali dokumen dan arsip ya. Artinya kemampuan kita untuk mengeksplorasi, menyimpan data itu baik-baik di laptop kita, di istri kedua kita, kalau karena laptop itu menjadi tempat kita menyimpan data, perlu rapi ya, perlu serapi mungkin, dibuat folder yang rapi. Kadang penulis itu kalau nyimpen download itu kadang suka lupa di mana nyimpen file, berjam-jam baru ketemu misalnya. Nah, perlu ada perapihan di laptop dengan baik, termasuk membuat misalnya hard disk eksternal. Ya itu yang sifatnya teknis ya. Perlu waktu khusus saya kira dan kedisiplinan waktu dan lain-lain hal-hal yang sifatnya teknis. Corona saya kira saya terbantu ya dengan banyaknya waktu di rumah untuk kemudian merancang persiapan-persiapan itu. Nah, langkah yang kedua baru kemudian setelah dokumennya kita banyak tersedia dengan memanfaatkan banyak jaringan itu, kita kemudian baru menulis dengan cara yang paling mudah tentu saja kita mencari jurnal yang menjadi kiblat kita, ya. ATM lah istilahnya, orang menyebutnya kita memodifikasi lah
mencari artikel yang kira-kira orang nulis dalam bidang arsip itu siapa ahli di bidang itu, dan tentu di sini Dr. Roger saya kira terlihat di Interpares itu banyak sekali para sarjana yang mumpuni di bidang arsip dan record electronic system tadi itu ya. Jadi bisa dipantau artikel-artikel mereka dan kita tinggal memodifikasi mengikuti jejak artikel yang sudah terbit dari yang ilmuwan yang satu bidang dengan kita ya. Di banyak jurnal seperti tadi di jurnal Archives, kemudian juga di SOAS misalnya ya, yang di Indonesia and the Malay World banyak sekali juga artikel-artikel berbasis arsip yang bisa kita jadikan contoh ya untuk kemudian kita bisa meniru, memodifikasi apa yang sudah dilakukan dari aspek apa, misalnya arsip itu dijadikan sumber primer ya, apakah mengungkap data historis misalnya dengan data arsip yang baru ditemukan, atau misalnya kita memotret bagaimana pengelolaan arsip itu sendiri di Indonesia membandingkan dengan banyak koleksi arsip di luar negeri misalnya. Itu saya kira sekarang sangat mungkin ya, dan misalnya di data-data digital yang kita tahu misalnya di luar negeri sudah terbuka koran-koran lama misalnya ya, sudah juga dibuka aksesnya ya, di Leiden, di Belanda, di Perpusnas juga sudah semakin mudah. Itu yang paling saya kira yang terbayang dari saya untuk kita bisa kemudian menjadi menyusun artikel ya, itu perlu waktu lah, tidak sebentar, tapi lama-lama kalau kita semakin sering membaca, mengakses ya sumber-sumber elektronik dan membaca banyak sekali artikel-artikel jurnal internasional, lama-lama juga kita menjadi terbiasa. Nah, terutama basis data di perangkat elektronik kita, di laptop itu perlu memang rapi ya, perlu tersedia. Kalau mau menulis itu paling tidak ya ada folder khusus untuk jadi bahan rujukan kita ya, bisa ratusan sih kita perlu kita jadikan bahan bacaan awal, baru kemudian bisa kita menulis dengan data-data arsip yang baru begitu ya. Demikian Kang Rais dari saya. Oke, mudah-mudahan pertanyaannya, menjawab pertanyaan dan segera menulis ya, tidak hanya bertanya aja bagaimana kiat dan tipsnya. Selanjutnya question I think for you, Luis, is from Jajang Nurjaman. In the case of Archives and Manuscript Journal, managed by Australian Society of Archivists, how you maintain the amount of the publication between the writing and the quality of the writings, and also you still have to publish the journal annually, even twice a year. How you maintain the flow of the articles? Do you consider proper so the journal could maintain their publication annually? Yeah. Terima kasih for the question. So I asked the editor, Jessie Lim, I told her I was going to give this presentation and I was hoping she would send me through a few of her points. She'll be very happy to follow up on some of these questions. My insight, this is a hot issue for any journal, is how to keep the pipeline of work coming through. The way Jessie has spoken about this, about how she is managing this, she commissions special issues. So she she's always on the lookout for people who can be the editor of a special issue. When that happens, she seeks to basically give her role as the key decision maker over to that person. So she gets paid a small stipend from the society for her work,
but it is very modest. Our society is a volunteer organisation, and to manage the effort that she has to put in, part of what she does is, work on special issues. She also asks the editorial committee, the editorial board, to be active in finding topics and authors. So, for example, some of the editorial committee go to the annual conference of the society and actively ask participants, identify some participants and follow up to get articles from them related to their material. So the lead time that Jessie works to is about 12 months. She would like that to be longer in order to manage her volunteer capacity. She also allows, because of the different formats of the articles, that allows her to also be responsive. If something emerges that needs to get discussed in the journal immediately, she can use a reflection piece or another shorter format to commission something or include something that she thinks is very important. So I think she would definitely say that pipeline is one of the key issues. The editor role usually changes over about every 3 to 4 years. Jessie has been the person who took the journal to open access, and my understanding is she's planning to take it a little longer than the usual 3 to 4 years. So the other piece of this puzzle is that people who take on this role usually have some pipeline of articles already before they take on the role. So it's a bit of both. So Corinne may have more to add there from her observations of publishing. Okay, Corinne, maybe you have a different kind of perspective how to maintain the two phases of publishing journal, but to keep the quality in a proper way. Well, Interpares doesn't publish a journal, but certainly in terms of the work that we do, the dissemination that we try to make, we do look for a balance across the studies that are taking place at any given time in the current phase of Interpares. We try to approach different journals that are going to reach different audiences. We work very hard at maintaining a particular standard. The journals or the articles that are submitted for publication are submitted in a variety of different journals, different locations, different nationalities, and in some cases different languages as well, so that we maintain that international focus of the project. Okay, I think a lot of the participants would love to join Interpares, and I will ask them to directly to connect you via email. Okay, maybe Yeah, we'll. I join Korean Interpares. Also, Prof. Jajang like to join the membership. Okay, the another question is about the connection between art and archives. For Luis, do you think there is a thing between art and archives that might be in the same way that they contain information, they deliver some presentation of context? So how about because we cannot really understand archives only in paper base, how to
understand archives beyond medium, beyond formats, as well in arts field. Yeah. So I think this was discussed yesterday at the Talanoa Forum in terms of the nuance that art is able to offer in terms of understanding archives and the way in which art, so this was in terms of talking about contested histories, and because art is not limited to text, it can explore, it can bring forward, emphasize certain qualities that might not be obvious from the text-based documents. So the example was used was Yuki Kahara in this exhibition has created an archive, collected a collection of Pacifica memorabilia. It's one component of the exhibition. Included in that are a lot of material around Pacific as paradise, including cruise ships, publicity promoting the Pacific as paradise. And in the context of her whole exhibition, the way in which that notion of paradise covers over, for example, rising sea levels, the crisis of cyclones experienced now as the climate is changing in the Pacific, comes to the fore. And Yuki's done that by also then including specific material that talks about those conditions. So what the artist is doing there is emphasizing things that come out of the document, that come out of the records themselves. She's doing a process which was contested in the conversation yesterday about whether or not what she is doing is building an archive. That was a very contested point. And I found that a really interesting discussion. For me, what she's doing is making traces of her own explorations, which can be analysed as an archives. They're evidence of her investigation. But it was interesting. One of the art theorists was arguing that what she's doing is making an atlas. And I feel what that does is undercut the evidential quality of what she's doing, basically. It seems to devalue in some way the documentary qualities of the material that she's bringing together. So so that's the answer to my question is to that question is that artists can bring other formats and analyze and also generate new insight. So both generative and responsive. Yeah. Okay. Yeah. Thank you for the answers. Oke, saya masih buka pertanyaan untuk yang mau bertanya langsung baik dari Nur Hadi atau dari Zoom. Saya persilakan. Apakah ada pertanyaan? Kita punya waktu 5 menit lagi. Boleh saya kali. Bisa nanya? Ada yang bertanya? Ya, terima kasih. Ya, Pak silakan Pak. Istiwar. Perkenalkan diri dulu Pak. Ya. I would like to ask the second and the third speaker, Dr. Luis and Dr. Corinne. I would like to ask from the demand side, from demand side, how you the strategy, how you to stimulate or to promote, the journal, the collection, like the archive, as the primary source, So because the point is how viewers or user can improve, how you to promote the collection.
I think it's not different with archive because we keep it, we preserve it to use by the user for the public. I think that's the question. Thank you. I'm sorry, I'm Firman Haris, Deputy from Association of Indonesian Archive. Association of Indonesian Archive. Thank you, Pak Triar dan Pak Rais dan Dr. Luis and Corinne. Will you go first, Corinne, or will I? Sure, I'd be happy to. So if I understand the question, you're asking how we can promote Yes. interest and understanding in these different archival, collections for, Yeah. the Yes. archives or different collections of, Yes. of historical records or contemporary records or artworks. And I think that's a main focus of the current phase of the research that we're doing. One of the really prominent and pressing questions that is developing now, I think, around archives is how can we provide access, not in the traditional ways that we have been providing access through publishing catalogs or finding aids and waiting for people to come to the archives to discover what's there, but how can we actually put that material out? And how can we link different archives and the materials, the holdings of different archives that have all kinds of different intellectual and artistic connections that have not previously been explored or understood. And I think that's where artificial intelligence is one tool or one set of tools that might be able to help us do that. The study that I mentioned, using artificial intelligence to analyze these medieval charters, is one such example. But I think the theory, archival theory in the past has been a theory about managing archives. And what we're finding now is that there is an increasing need for and interest in a theory of research, a research theory of archives. How can we approach the content of archives and draw knowledge, new knowledge out of that does not negate the traditional theoretical aspects of archives, but builds on it and gives new understandings. Louise, you probably have. Louise, can you go on with the answer of the question? Yeah, it's really, I feel so privileged to get to be part of these conversations. In Australia, there, as I said in my slides, there's a lot of soul searching about partnerships because we are worried about our relevance. And we are worried that we are being taken over by the data world on one side and then taken over by the museums people on the other. And so for the museums people, what is not understood is that we're not categorizers, we're provenance people. We're about the who made this stuff. We also have this social problem because that framing of property ownership, I made the record, therefore it's mine, is a problem in person-centered record keeping, where the person in the record is as important as the person who made the record. So we've got three challenges. We've got a social license problem. We've got takeover from data, a takeover from museums. For me, the way forward here is to keep the shoulders down, is to understand how crucial evidence is in society, to understand the expertise that in fact has come from the work that Corinne and Luciana have contributed to really extensively, including scholars in Australia, such as Adrian Cunningham and Sue McCamish, who've been part of this journey, this inter pares journey. So what that scholarship shows is what the properties of authenticity are,
What's needed is for us to stay strong in the importance of those properties, but to also be happy we need to talk outwards. In Australia, our profession talks inwards. I spend a lot of time talking outwards because I'm involved in the art world. So that gives me more forums to talk about these things, which it's a tiny contribution, but I feel as a profession, I'm trying to push my colleagues to talk out. So for our records management, we need to be getting our message into MBAs, Masters of Business degrees, so that it's not cultural heritage or records managers. We know how important this is. We need the message to be out there in every senior manager's understanding. And we need to be telling the AI people, I am currently on this mission to tell computer scientists they need to go to library school. And I argue with them that they need to go to library school because they need to understand stakeholders. We are the people side of technology. That is our expertise. And we need to sell this message. I showed you the RIMPA Education Summit. A big topic there was the brand. What is our brand? I found that a really interesting conversation, and it goes to this point about misrecognition, about the skills and the insight that we offer. I completely support Corin's comment around the theory of research of archives. It's a complex beast to talk about because our partners in the past have been historians who have become less and less interested in us. Mm-hmm. From where I sit, artists are extremely useful because they're very involved. They're very good at communicating beyond our reach. That relationship between art and archives goes back more than 2 decades, and indeed has quite a strong connection with Indonesia through one of the early landmark exhibitions that brought Indonesian contemporary art to the forefront. And that was the Okwai Enwazor documentary exhibition, which some of you will know about, from 2002, which was all about the archive. So, there's some reflection. Yeah, thank you very much. We have come to an end. I have to end the session. I hope we'll still have the time to meet again, to have more discussion about this various form of archives and records, not only paper-based, but goes beyond the form. Terima kasih buat para penanya, para peserta. Waktu kita sudah habis, karena hari ini Jumat, kami minta maaf harus segera menyelesaikan sesi ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pembicara, kepada peserta, kembali kepada pemandu acara. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Rais yang telah memandu jalannya sesi materi dan diskusi panel, serta kepada 3 pembicara kita yang sangat luar biasa. Thank you for our speaker, Dr. Louis, Dr. Corin, dan Profesor Jajang. Terima kasih banyak. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara dilanjutkan kembali dengan sesi diseminasi jurnal, namun sebelum itu kita akan istirahat sejenak dan kembali lagi pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi para peserta yang berada di Zoom dan YouTube, kami harap untuk dapat join kembali pada pukul 13.00 dan sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Thank you very much. It was a pleasure to be part of this session. Likewise, thank you. Terima kasih. Terima kasih semua.
Kasih aba-aba. Hadirin yang kami banggakan, kami ucapkan selamat datang kembali dalam acara Second International Seminar on Document, Records, and Archive. Selanjutnya, acara kita lanjutkan kembali dengan sesi diseminasi jurnal. Pada sesi ini, acara akan diserahkan kepada moderator kita. Langsung saja kita panggil Ibu Yuniarti Eka Basuki. Baik. Baik, terima kasih Ibu Aski. Perkenalkan, nama saya Yuniarti Eka Basuki. Saya menjadi moderator untuk acara diseminasi jurnal sharing session yang kedua. Baik, hari ini kita akan berbagi dengan 5 orang pembicara yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita sambut Bapak Dr. Muhammad Sumitro MAP, Ibu Insinyur Hira Nurlaini MM yang sudah bergabung via Zoom, kemudian mungkin Mas Haribawono MSI, kemudian Mbak Silvi Sitaviana yang sudah bergabung juga via Zoom, dan Mbak Sari Agustin Wulandari untuk naik ke panggung. Kami persilahkan. Baik, sebelum kita mulai sesi untuk sharing session gitu ya, perkenankan saya akan menyampaikan beberapa informasi gitu ya, bahwa nanti durasi pemaparan kira-kira 10 menit gitu ya. Saya akan memberitahu 3 menit terakhir gitu ya sebelum durasi pemaparan berakhir. Kemudian sesi diskusi akan dibuka setelah para narasumber memberikan pemaparan materi. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Sumitro MAP. Kepada Bapak Dr. Muhammad Sumitro MAP kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nia selaku moderator. Bapak Ibu hadirin peserta sharing session pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena setelah tadi pagi kita mengikuti sesi pertama, kita juga tetap semangat untuk mengikuti sesi kedua. Terhadir di sini memang 4 orang pembicara yang luar biasa. Saya kebagian untuk memberikan cerita, kalau paparan mungkin tidak, memberikan cerita terkait dengan jurnal kearsipan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, bicara masalah penulisan ilmiah, sebenarnya kalau mengacu kepada Undang-Undang 43, di dalam pasal 6 ditegaskan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan,
itu diberikan amanat untuk melakukan penelitian, kemudian pendidikan dan pelatihan. Atas dasar itu, Arsip Nasional meskipun sejak beberapa era yang lalu atau waktu yang lalu, kegiatan penelitian ini sudah digabungkan ke BRIN, namun sekarang untuk menjaga peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Arsip Nasional masih mengelola jurnal kearsipan. Nah, jurnal inilah sebenarnya suatu kegiatan yang mengawal bagaimana kearsipan di Republik kita ini tetap berada dalam kondisi yang sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan jurnal ini sebenarnya sudah lama, bisa dikatakan sudah hampir 20 tahun, karena dimulai sejak tahun 2005. Namun dalam perkembangannya, seperti yang disampaikan di awal oleh Prof. Jajang, kalau tidak salah tadi adalah untuk mengelola jurnal ini tidaklah mudah. Merupakan hal yang sulit, berat, dan juga mungkin tidak menarik di kalangan birokrasi. Karena pengelolaan jurnal sebenarnya tidak dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara atau pemerintah. Nah, Arsip Nasional ini merupakan suatu yang berbeda. Berbedanya adalah dari dulu konsisten mengelola jurnal. Karena tantangannya begitu banyak, baik terkait dengan sumber dayanya maupun terkait dengan, khususnya terkait dengan tugas ini memang bukan merupakan tugas utama, tapi merupakan tugas tambahan. Nah, karena itu juga sumber daya yang mengelola jurnal ini tidak ada sumber daya manusia yang khusus. Nah, padahal untuk syarat untuk jurnal yang berkualitas, apalagi terindeks fokus, itu memerlukan sumber daya yang memang fokus untuk melakukan pengelolaan jurnal, baik terkait dengan teknisnya maupun terkait dengan substansi. Bicara teknis ini juga, inilah yang mungkin langkah dan tahapan prosesnya begitu panjang. Di beberapa era yang lalu, kami kesulitan untuk mendapatkan tulisan-tulisan yang berkualitas. Ini bisa jadi karena jurnal kearsipan ini belum terakreditasi. Nah, oleh karena itu, dalam jurnal-jurnal yang telah terbitkan beberapa waktu yang lalu, mungkin kalau dilihat dari kacamata orang yang terbiasa menulis pada jurnal yang terakreditasi, bisa jadi dianggapnya ini kurang berkualitas. Karena pertempuran di internal pengelola jurnal itu sendiri, kita mengejar kualitas yang begitu tinggi, ataukah kita terakreditasi dulu, sehingga mendapatkan para penulis yang luar biasa dengan tulisan artikel yang berkualitas tinggi. Kami menempuh jalan tengah, tetap mempertahankan kualitas, tapi kualitas ini tidak begitu tinggi. Yang penting proses akreditasi bisa berjalan. Dengan demikian diharapkan bahwa nanti para peminat, para penulis, baik dari akademisi, praktisi, komunitas kearsipan itu mau dan mampu menulis jurnal kearsipan. Kemudian dalam penulisan jurnal ini sebenarnya kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari para jabatan fungsional, khususnya jabatan fungsional arsiparis. Karena di dalam ketentuan tentang jabatan fungsional arsiparis itu ada salah satu syarat, bahwa untuk naik jabatan itu harus melakukan uji kompetensi. Dan di dalam uji kompetensi itu sendiri disyaratkan adalah ada penulisan. Nah, penulisan itu sebenarnya desainnya adalah berjenjang. Ketika dari muda ke madya, ya penulisannya mungkin karya tulis ilmiahnya tidak begitu analisis yang tidak begitu mendalam. Tapi begitu madya ke utama, itu harusnya melakukan tulisan ilmiah yang tidak hanya dalam skala nasional, tapi sudah regional dan internasional. Itu desain awalnya. Nah, oleh karena itu dengan adanya kegiatan seperti ini, kami mengharapkan para jabatan fungsional, terutama arsiparis madya utama, memanfaatkan peluang dan ruang ini untuk
menyampaikan ide dan gagasannya serta inovasi di bidang kearsipan guna meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kearsipan. Nah, kemudian di sisi lain tentunya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seiring dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, tentunya kita penulisan ini jauh sebenarnya lebih mudah. Di dalam pengelolaan jurnal ini kami sudah sederhanakan proses bisnisnya yang selama ini tahapannya itu ada 10 tahapan. Nah, sekarang kita sudah sederhanakan menjadi 6 tahapan. Jadi mulai dari pengiriman artikel kemudian diterima oleh tim di pengelolaan jurnal, kemudian di sanalah diformat ulang sesuai dengan formatnya, walaupun kami juga sudah membuat pedomannya, panduan standar yang akan diikuti oleh para calon penulis. Nah, setelah itu baru ke editor, kemudian mitra saya, kemudian penulis. Jadi satu garis. Jadi tidak bolak-balik. Kalau dulu bolak-balik. Nah, sekarang dengan adanya perubahan proses bisnis dan katakanlah modernisasi dalam pengelolaan jurnal, alhamdulillah di tahun ini, biasanya dulu Mas Herbo, karena dulu juga Mas Herbo di Sibang, kita kesulitan untuk terbit pertama aja 6 tulisan itu 6 aja kita susah. Nah, sekarang ini alhamdulillah itu sampai sekarang seharusnya kita butuh 10 ya tulisan untuk 2 terbitan. Itu sudah 25 tulisan per bulan. Ini menunjukkan memang setelah dilakukan perubahan baik dari proses bisnis pelayanan, modernisasi dalam pengelolaan itu dan juga komunikasi yang interaktif dalam pengelolaan jurnal. Di samping itu memang sekarang Mas Herbo dan kawan-kawan yang lain, Bapak Ibu, memang sekarang ini khusus pengelolaan jurnal harus di 1 orang. Kalau dulu daerah yang lalu kan di Sambi-Sambi ini. Nah, karena di Sambi-Sambi tadi sudah Prof. Jajang sudah menyampaikan, ya tidak mudah. Ini harus totalitas orangnya mengelola itu karena komunikasinya harus interaktif. Belum lagi bicara masalah substansinya, dia harus mampu membaca, apalagi di akhirnya harus memberikan suatu catatan sebelum ada penerbitan jurnal. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, dengan adanya jurnal kearsipan ini, kami sangat mengharapkan dunia kearsipan Indonesia ini semakin semakin maju, berkualitas. Dan apalagi di dalam dunia kearsipan kita tahu bahwa sumber informasi itu ada di kita. Kita itu mengelola gudangnya informasi. Cuma sayang sampai dalam perkembangannya ini belum dioptimalkan. Nah, karena itu daerah lalu dalam kebijakan dalam terkait dengan jabatan fungsionalisasi Paris itu kita mencoba dalam tanda kutip membongkar kegiatannya itu bukan hanya mengelola arsip dinamis statis, pembinaan, tetapi ada mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi. Itu sebenarnya kelompok kegiatan kearsipan yang menurut kami inilah yang akan melanggengkan profesi ini ke depan. Karena era sekarang kan era informasi. Dan masyarakat kita sekarang ini masyarakat informasi. Kita memiliki sumber yang begitu banyak, tetapi kita belum punya tradisi untuk memberdayakan informasi yang kita miliki itu. Nah, oleh karena itu tadi Bapak Kepala juga telah menyampaikan bahwa kegiatan ini sesungguhnya adalah untuk produksi dan reproduksi terkait dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi di bidang kearsipan. Selanjutnya juga dalam rangka untuk preservasi tradisi ilmiah di bidang kearsipan. Yang selama ini mungkin kita tahunya hanya bagaimana mengolah dan menyajikan. Padahal kita harus melakukan produksi dan reproduksi terkait dengan ilmu, pengetahuan dan inovasi itu. Dan di samping itu adalah preservasi. Jadi bukan hanya arsip yang dipreservasi, tetapi tradisi ilmiah harus kita preservasi, harus kita rawat, harus kita terus dilanjutkan. Nah, kegiatan ini juga untuk, ini kebetulan ada pembicara yang luar biasa, untuk eksplorasi. Nah, apa yang ada yang kita selama ini kita miliki, kita eksplorasi akan memberikan manfaat, bukan hanya memberikan informasi, tapi turut serta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira itu sebagai pemicu awal, saya kira nanti akan lahir lagi
mungkin penjelasan kami ketika ada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini mau memberikan pertanyaan. Dari saya cukup sekian, Mbak Nia, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sumitro atas sharingnya yang tadi saya garis bawahi dan merupakan angin segar buat saya ya Pak, bahwa memang perlu jabatan fungsional khusus untuk mengelola jurnal gitu ya Pak. Jadi kayaknya buat saya alhamdulillah gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Mitro untuk sharingnya, untuk pengetahuannya. Untuk yang kedua, untuk materi yang kedua, kita sudah bergabung dengan Bu Hira, sudah bergabung dengan kita, dengan kami maksudnya? Iya, sudah. Baik, Ibu Hira akan menyampaikan tentang penyusutan arsip sebagai upaya penyelamatan arsip bernilai sejarah pada Fakultas P7 IPB. Silakan Bu Hira. Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Yuni. Ya, suara saya terdengar jelas Ibu? Ngobrolnya tuh. Ya, sudah terdengar jelas Ibu Yuni? Absennya ada di sini. Sudah Bu. Ya, baik. Baik, izin saya menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi, yang terhormat PLT Kepala Arsip Republik Indonesia, yang saya hormati Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI, para narasumber dan seluruh peserta yang berbahagia. Bersyukur dan berbahagia sekali ini pada siang hari ini saya mendapat kesempatan bertemu kembali dan berkenalan dengan sahabat-sahabat arsip yang luar biasa yang hadir di Isdra ini, baik yang daring maupun luring. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada Andri yang telah mengundang saya dan beberapa kawan peneliti sekaligus juga penulis jurnal untuk sharing sedikit pengalaman dalam melaksanakan penelitian yang telah submit pada jurnal kearsipan Andri. Salam sehat selalu dan sejahtera untuk semua. Baik Bapak Ibu, saat ini saya bertugas di Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital atau disingkat dengan LMT di IPB yang baru dibentuk bulan Maret 2023 Bapak Ibu, yang merupakan merger Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital dengan unit arsip, perpustakaan, dan museum dan galeri IPB Future. Barangkali masih banyak yang belum mengetahui. Jadi lembaga kearsipan LK di IPB ini sejak Maret 2023 itu adalah LMITD, bukan lagi unit arsip. Jadi unit arsip itu berada di dalam salah satu bidang di LMITD. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya dimohon untuk sharing tentang salah satu penelitian saya yang submit pada jurnal ADRI dengan judul Penyusutan Arsip sebagai bagian dari penyelamatan arsip bernilai historis di salah satu fakultas di lingkungan IPB. Namun sebelum memaparkan singkat terkait penelitian ini, saya mohon maaf Bapak Ibu bila masih banyak kekurangan karena sampai saat ini saya masih terus belajar dan melakukan penelitian dan menulis jurnal dengan lebih baik. Bapak Ibu sekalian, penelitian saya ini dilaksanakan tahun 2022 dengan sumber dana dari program penelitian hibah kompetitif IPB khusus bagi tenaga kependidikan atau teknik IPB. Izin saya sharing sedikit Bapak Ibu tentang program ini. Merupakan salah satu program pengembangan karir teknik IPB Bapak Ibu, khususnya untuk teknik yang memiliki jabatan fungsional tertentu, di antaranya arsiparis, pustakawan, dan peranata laboratorium. Jadi Bapak Ibu sejak tahun 2018 IPB itu mulai mendorong para teknik untuk turut aktif melakukan penelitian
sekaligus mengalokasikan sejumlah dana untuk pembiayaan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para teknik IPB. Nah, dana ini dikelola oleh Direktorat Sumber Daya Manusia IPB sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Hasil-hasil penelitian setiap tahun itu diseminarkan dan output yang diharapkan yaitu hasil-hasil penelitian dapat masuk ke jurnal-jurnal dan proceeding agar dapat dibaca dan tentunya memberikan manfaat bagi banyak pihak. Untuk bidang kearsipan, penelitian yang dilakukan oleh para arsiparis dan pengelola arsip di berbagai unit kerja di lingkungan IPB itu telah menghasilkan kurang lebih 28 penelitian Bapak Ibu, yang beberapa diantaranya telah berhasil submit pada jurnal kearsipan ANDRI. Nah, untuk penulisan karya ilmiah, para peneliti teknik IPB mendapat dukungan pendampingan dan bimbingan dari Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis atau DPIS IPB University. Demikian Bapak Ibu sekilas info saja terkait program hibah kompetitif bagi teknik IPB yang betul-betul sangat bermanfaat bagi kami yang teknik yang mempunyai jabatan fungsional arsiparis. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya izin saya share PPT presentasi saya. Sebentar. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Belum. Ya, sudah, Ibu. Ya, sudah Ibu. Baik. Judul penelitian yang telah submit jurnal kearsipan ANDRI yaitu penyusutan arsip sebagai upaya penyelamatan arsip bernilai sejarah pada 7 di Institut Pertanian Bogor. Nah, saya mengawali dengan latar belakang. Tentunya kita semua tahu bahwa perguruan tinggi termasuk IPB University memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang tentunya menghasilkan banyak arsip sebagai informasi yang terekam dari kurang lebih 114 unit kerja termasuk fakultas Bapak Ibu. Nah, jenis arsip-arsip yang banyak dihasilkan diantaranya ada arsip terkait kinerja dosen, beban kerja, sertifikasi, kemudian SK, dari mulai SK pengangkatan, mengajar, surat izin tugas belajar, pensiun, sampai kepada dokumen-dokumen kegiatan kerjasama dan banyak lagi Bapak Ibu. Nah, pengelolaan arsip di lingkungan IPB itu, alhamdulillah kami IPB telah memiliki beberapa pedoman ya yang terangkum di dalam peraturan rektor IPB yaitu tentang kebijakan kearsipan, kemudian peraturan rektor IPB tentang pedoman penyusutan arsip, kemudian juga ada yang disebut dengan 3-in-1 itu adalah pedoman tentang klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip dan SKKA. Dan satu lagi adalah tentang tata dinas atau TND. Bapak Ibu sekalian, setiap instansi tentunya ingin menciptakan pengelolaan arsip yang baik sesuai dengan kaidah kearsipan dan upaya IPB dalam menciptakan pengelolaan arsip IPB berdasarkan kaidah kearsipan dan peraturan perundangan yang berlaku itu kami IPB telah melaksanakan beberapa program, diantaranya adalah program gerakan IPB tertib arsip ISTA, singkat dengan KISKA, kemudian program pengembangan pola arsip melalui training, seminar, sharing session, workshop, magang arsip, dan lain sebagainya. Kemudian seperti yang tadi saya sudah sampaikan, program hibah penelitian kompetitif bagi tenaga profesional tertentu, dan kemudian audit kearsipan ini Bapak Ibu, audit kearsipan internal. Ini dilakukan, diusahakan dilakukan
setiap tahun dan dari hasil audit kearsipan internal ini banyak temuan-temuan dari diantaranya adalah masalah penyusutan arsip, dan dari hasil audit kearsipan itu menjadi satu ide untuk melakukan penelitian, diantaranya yaitu penelitian yang saya dan kawan-kawan lakukan, yaitu penyusutan arsip yang sekaligus juga penyelamatan arsip yang bernilai sejarah pada salah satu fakultas di IPB. Baik, untuk pengertian dari penyusutan arsip, tentunya semua yang hadir di sini amat sangat sudah memahami dan mengerti bahwa penyusutan arsip itu kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip aktif dari unit sekolah ke unit kearsipan, dan seterusnya itu di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Dan untuk penyelamatan arsip merupakan tindakan atau langkah-langkah penarikan atau pengambil alihan arsip secara sistematis dalam rangka penyelamatan arsip statis unit kerja. Tentunya ini penyelamatan arsip itu ada dua cara, ada penyerahan dari unit pencipta ke JAKARTA dan ada akuisisi atau penarikan arsip statis oleh JAKARTA ke unit pencipta. Baik, Bapak Ibu, ini adalah hasil observasi penelitian yang kami lakukan. Terdapat temuan ada arsip yang belum tertata di beberapa tempat, ya. Ada yang masih memang sudah tertata, tetapi tidak belum sesuai dengan kaidah kearsipan. Nah, kemudian hal ini ternyata dari hasil observasi karena penyusutan arsip itu belum dapat sebenarnya dilaksanakan secara rutin ya berdasarkan jadwal retensi arsip. Kendalanya diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dan sarpras, kemudian juga di fakultas tersebut belum memiliki arsiparis, kemudian juga tentunya kebutuhan dan keterampilan dari tenaga yang ada itu belum memadai terkait dengan bagaimana pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan. Kemudian juga keterbatasan waktu dari teknik yang menangani administrasi yang memang sudah memiliki tupoksi lain yang cukup menyita waktu, sehingga pengelolaan kearsipannya dilaksanakan di sela-sela waktunya seperti itu. Dan kemudian juga pembinaan juga masih belum dilaksanakan secara rutin betul. Kemudian Bapak Ibu, rumusan masalah dari hasil observasi rumusan masalah bagaimana kegiatan penyusutan arsip pada Fakultas F7 IPB, kemudian bagaimana arsip bernilai sejarah yang perlu diselamatkan, dan faktor-faktor apa yang menghambat dalam proses penyusutan dan penyelamatan arsip serta upaya mengatasinya. Tujuannya untuk melakukan analisis penyusutan arsip, mengetahui bagaimana proses penyusutan arsip yang dilaksanakan dan sejauh mana proses penyerapan arsip yang telah dilakukan, dan kendala atau faktor penghambat dalam proses penyusutan arsip dan penyelamatan arsip. Selanjutnya Bapak Ibu, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan studi literatur. Sedangkan teknik pengambilan sampel informan itu purpose sampling, kemudian analisis datanya, deskriptif, dan kualitatif. Hasil penelitian Bapak Ibu, dari hasil kuesioner ada beberapa pertanyaan yang kita sampaikan di dalam kuesioner. Secara umum pengelola arsip itu di lingkungan fakultas di IPB itu telah memahami teori tentang arsip, jenis-jenis arsip juga sudah dipahami, kemudian pentingnya manajemen arsip, pentingnya penyusutan arsip, sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan rektor tentang pedoman penyusutan arsip di lingkungan IPB. Kemudian untuk hasil wawancara diantaranya diketahui bahwa proses penyusutan arsip pada Fakultas F7 telah mengikuti
ya telah diupayakan untuk mengikuti peraturan rektor IPB yang berlaku, kemudian namun belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Dengan diantaranya belum ada pemindahan aktif inaktif dari departemen atau unit pengolah ke record center Fakultas F7 belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan JRA. Kemudian penyelamatan arsip dilakukan dengan cara akuisisi dari unit arsip ke fakultas ataupun penyerahan dari fakultas ke unit juga belum terlaksana secara rutin berdasarkan JRA. Kemudian pemesanan arsip juga yang tidak memiliki nilai guna belum sepenuhnya juga dilakukan berdasarkan JRA, dan arsip-arsip bernilai sejarah juga masih ada yang tersimpan di beberapa bagian dan belum tertata sesuai dengan kaidah. Kemudian apa kendalanya? Nah, kendalanya hampir semua instansi mengalami kendala seperti ini, yaitu terkait dengan SDM-nya Bapak Ibu. Jadi belum tersedia arsiparis ataupun SDM yang khusus pengelola arsip dan juga sarana prasarana yang memadai, baik itu kualitas maupun kualitas. Kemudian dalam hal pembinaan kearsipan itu belum dapat dilaksanakan juga secara optimal karena pertama keterbatasan waktu tendik yang ada, dan belum ada juga dana khusus untuk terkait pengelolaan arsip, pembinaan kearsipan dan yang lainnya. Kemudian bagaimana upaya mengatasi kendala dan hambatan yang sudah dilakukan di fakultas ini? Yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan unit arsip. Kemudian melakukan sharing session, diskusi bersama arsiparis IPB, dan ada beberapa kegiatan lainnya yang untuk mencari solusi dalam mengatasi kendala atau hambatan dan masalah kearsipan, khususnya penyusupan arsip. Kemudian masalah kurangnya SDM, ya pengelola arsip. Sementara ini memberdayakan juga siswa-siswi yang sedang praktek kerja lapang, tentunya dengan pembimbingan itu cukup membantu begitu. Kemudian terkait dengan peningkatan pengetahuan dan skill tendik yang ada, ya, yang mengelola bidang administrasi dan pesuratan sekaligus mengelola arsip melalui kegiatan pelatihan, sharing session, seminar, magang kearsipan dan program pengembangan lainnya yang diselenggarakan. Kalau di intern IPB itu diselenggarakan di Direktorat SDM dan juga unit arsip IPB, tapi juga ada unit-unit kerja lain yang juga melakukan pembinaan dan boleh diikuti oleh tendik manapun di unit kerja di lingkungan IPB, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang dari ekstern IPB seperti misalnya training-training yang dilaksanakan oleh Andri dan lembaga-lembaga swasta, tetapi apabila itu memang memungkinkan, karena ini terkait dengan waktu SDM-nya itu sendiri dan juga dana yang tersedia. Kemudian kesimpulannya kira-kira bahwa penyusutan arsip pada Fakultas F7 ini belum dapat terlaksana secara maksimal karena kendala kuantitas dan kualitas SDM, satgas dan pendanaan yang belum memadai. Kemudian upaya mengatasi adalah itu melakukan konsultasi yang kontinu dengan arsip dalam proses penyerapan arsip. Kemudian melaksanakan saran-saran hasil konsultasi dalam upaya dalam upaya meningkatkan kompetensi untuk tendik administrasi yang ada dengan memberikan kesempatan mengikuti berbagai program yang tadi sudah disampaikan. Kemudian melakukan pembenahan arsip nih Bapak Ibu sebagai tahap awal proses penyusutan arsip sekaligus penyelamatan arsip statis yang berdiri. Kemudian pembenahan arsip ini tentunya didampingi oleh tim arsiparis IPB dan dapat memberdayakan SDM yang ada dan serta atau siswa. Syaratnya menyusun perencanaan program pengelolaan arsip jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian program pengelolaan arsip tahunan ini
baiknya dimasukkan di dalam rencana anggaran kegiatan tahunan atau RKT tahunan fakultas agar tercapai pengelolaan arsip yang lebih optimal. Segala kendala, hambatan, masalah kearsipan dapat terselesaikan. Paling tidak dapat termulai begitu. Dan kemudian terus melakukan upaya-upaya peningkatan implementasi gerakan IPB sadar tertib arsip atau JISTA di lingkungan kerja, Bapak Ibu. Ya, itu memang perlu perjuangan untuk bagaimana caranya implementasi ini dapat terlaksana dengan baik begitu. Kemudian, nah ini sekilas info Bapak Ibu. Judul-judul penelitian pada hibah kompetitif penelitian jabatan fungsional arsiparis di IPB yang dilaksanakan oleh para arsiparis dan pengelola arsip di lingkungan IPB dari berbagai unit kerja. Ini nanti bisa dilihat cukup banyak, ada 28. Ini yang ditampilkan sekitar. Jadi cukup banyak. Ini tentunya tujuannya diantaranya adalah bagaimana IPB itu dapat menciptakan tertib arsip, dapat menjalankan pengelolaan arsip dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan dan peraturan-peraturan yang ada dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Hira atas pemaparan yang sangat luar biasa. Tadi saya mencatat ada 114 unit kerja atau unit pengolah di tempat Ibu Hira bekerja. Sangat luar biasa ya Bu, arsip yang itu sangat banyak sekali pasti. Sangat banyak sekali. Karena memang arsip tercipta setiap hari ya Ibu ya. Betul, dan masalahnya juga pasti sangat banyak juga. Betul sekali. Kemudian IPB sudah melakukan breakthrough kalau menurut saya bahwa di tengah bahwa memang pemerintah Indonesia sudah regulasinya ya, tapi IPB sudah melakukan 3-in-1 untuk peraturannya. Suaranya mengecil Ibu, mohon maaf. Ya, suaranya mengecil. Baik. Sudah jalan lagi. IPB itu sudah melakukan breakthrough kalau menurut saya gitu di tengah regulasi yang Suaranya menghilang Ibu. Hilang. agak body shaming di sini Ibu. Sesuai dengan saya gitu ya. Jadi memang 3-in-1 sudah punya 3-in-1 untuk peraturan dalam JRA-nya, kemudian untuk klasifikasi arsip dan SKKAD-nya ya Ibu, luar biasa menurut saya. Terima kasih banyak Ibu Hira. Ya, sama-sama Ibu. Baik, untuk pembicara berikutnya adalah Mas Hari Bawono. Ini ketika mendengar namanya saya sebenarnya agak jiper Mas gitu karena memang peneliti di BRIN ya beliau ini. Baik, langsung saja kepada Mas Hari Bawono kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Moderator Mbak Nia, senior saya. Izin share screen. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadir lain, hadirin yang hadir di sini maupun yang online. Semoga Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Saya Hari Bawono, saya alumni dari Pusat Kajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia. Sekarang saya bertugas di Pusat Riset Agama dan Kepercayaan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Jadi sekarang fokus riset saya itu lebih kepada Religious Archive Studies, Sociology, Religious and Political, Digital Religion, dan sekawanannya. Jadi ini riset di Pusjibang sebenarnya tahun 2019 kalau tidak salah. Jadi judulnya tuh Preservasi Digital dan Pengelolaan Arsip Digital di Indonesia, Kontekstualisasi dan Sintesis terhadap 2 model preservasi digital. Nah, ini tesis statement yang saya tawarkan atau argumen yang saya tawarkan di
artikel saya. Yang pertama itu alat pengukuran tingkat kematangan itu ya, maturity measurement biasanya itu bisa diubah menjadi instrumen instruksional yang menjadi pedoman bagi digital preservasi gitu, untuk melakukan digital preservasi. Terus yang kedua, karena adanya kondisi kesenjangan digital di Indonesia, maka panduan yang kontekstual itu ketika formatnya itu adalah leveling. Jadi sesuai dengan kondisi organisasi tersebut. Itu dua argumen di artikel saya. Nah, kenapa saya melakukan riset ini? Waktu itu ada kebutuhan dari Arsip Nasional dan mungkin Indonesia ya, karena limpah ruah informasi digital, kita membutuhkan pengelolaan digital. Nah, tapi ini yang sering kurang dibahas ya sebenarnya. Jadi itu ada kondisi kesenjangan digital di Indonesia, itu harus diakui gitu. Ini bukan masalah pesimis atau optimis, tapi ini menyadari kondisi diri sendiri, digital divide itu istilahnya. Yang diketahui bahwa ternyata yang punya kesenjangan digital yang rendah itu cuma di Pulau Jawa gitu. Sisanya itu kesenjangan digitalnya tinggi dan sedang. Nah, kesenjangan digital ini terkait dengan bagaimana resource itu terbatas, SDM-nya terbatas, resource ini dalam bentuk finansialnya terbatas, SDM terbatas, infrastrukturnya terbatas dalam arti digital ya, mereka terbatas semuanya. Nah, dengan kondisi yang demikian, tapi informasi digital kan terus tercipta nih. Nah, itu nanti kalau itu tidak terkelola dengan baik, itu takutnya akan terjadi yang namanya digital darkness atau digital dark age. Digital dark age itu adalah ketika semua informasi digital itu nggak terkelola dengan baik, kita nggak bisa mengakses dan hilang tuh total, nggak ada informasi lagi yang bisa kita akses. Nah, terus gimana caranya saya bisa membangun pedoman preservasi yang sesuai dengan konteks demikian? Nah, akhirnya saya cari, ternyata ada sebuah organisasi internasional namanya Digital Preservation Coalition. Dia nerbitin sebuah mengukur kematangan diri itu tadinya ya. Itu namanya rapid, saya lupa lagi nih nama panjangnya. Jadi mengukur kematangan ya, rapid maturity index gitu deh, semacam rapid maturity index. Dia itu ada 2 indikator di dalamnya yang harus dipastikan bahwa sebuah organisasi itu bisa menjalankan preservasi digital. Yaitu yang pertama itu adalah kapasitas organisasi dan kedua itu kapasitas pelayanan. Nah, selain itu kan nggak mungkin saya cuma satu gitu kan, saya nyari perbandingan. Yang paling mungkin saya nemu lagi yang sebuah standar yang dikeluarkan oleh National Digital Stewardship Alliance, NDSA, itu namanya Level of Digital Preservation. Nah, ini ketika yang tadinya divisi RAM itu kan lebih kepada ekosistemnya ya, dia ngelihat organizational capacity sama service capability. Nah, kalau di LDP ini, level of digital preservation, dia lebih ke langsung spesifik tuh. Kita infrastruktur apa yang diperlukan gitu, ada storage, integrity-nya gimana, kontrol dan metadatanya seperti apa gitu. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana kira saya bisa sebaiknya draft standar digital preservation tuh gimana ya? Nah, saya nyari informasinya ini atau metode risetnya simpelnya. Itu pertama interviewnya tuh ada mulai dari Perpustakaan Nasional, Pusat Informasi Kompas, Dinas Perpustakaan Jatim, Surabaya, termasuk UNEIR, Arsip Nasional juga tentang IDEPOT, dan BP Batam tentang arsip digital di BP Batam. Nah, selain itu juga FGD melibatkan 2 pakar. Yang pertama itu Mas Rizka, ini tentang pakar arsip film, digital film, sama Mas Rizal ini tentang repository digital yang punya BRIN ya. Dulu belum BRIN kayaknya.
Udah BRIN ya dulu baru BRIN. Jadi sekarang semua peneliti itu data risetnya tuh harus nyetor ke sini, ke sistem repositori ilmiah nasional. Nah, kami waktu itu belajar gimana cara mereka mengelola secara digital di dalamnya. Nah, selain itu ada hal yang perlu disadari bahwa ini masih jarang di Indonesia yang melakukan pengelolaan arsip digital untuk mempreservasi informasi digitalnya. Nah, akhirnya saya cari-cari ikut webinar termasuk online course, kursus online. Itu misalnya itu saya ikut international conference itu kebetulan waktu itu COVID ya, jadi bisa online. Jadi saya ikut di Jerman, itu bahasa Jerman, tapi untungnya mereka tuh sensitif gitu ya. Jadi mereka sediakan terjemahan bahasa Inggris itu tentang bagaimana mengelola melihat arsip digital di zaman keberlimpahan informasi, itu gimana caranya. Terus di kebetulan Perpustakaan Nasional juga gencar melakukan webinar. Kemudian saya juga ikut konsultasi secara personal yang diselenggarakan oleh American Library Association ALA tentang, kebetulan waktu itu tentang Preservation Week ya. Jadi saya nanya langsung ke pelaku arsiparis yang pakar tentang preservasi digital di sana, tentang digitisasi. Nah, yang saya paling ingat dari teman-teman di sana di Amerika itu, dia bilang jangan pernah 100% menyerahkan arsip Anda secara digital total gitu. Dan sama sekali meninggalkan yang konvensional. Karena dua ini adalah hubungannya itu kayak di manajemen risiko gitu. Jadi kalau terjadi apa-apa terhadap digital, Anda nggak hilang sama sekali gitu. Itu yang paling saya ingat. Nah, terus kemudian di Arsip Nasional juga kami melakukan webinar. Nah, yang kelima saya ikut online course yang diselenggarakan oleh Digital Preservation Coalition tentang bagaimana mengelola bagaimana menyelenggarakan preservasi digital secara simple. Ini buat yang beginners dan ini bersertifikat. Jadi saya udah 2 ikut online course tentang digital preservation dari Digital Preservation Coalition. Yang pertama ini tentang online course Novice to Know How. Terus yang kedua itu di tahun 2022 kalau tidak salah itu tentang pelayanannya. Nah, ini cara saya. Nah, dari situ saya olah. Akhirnya saya ketemu semacam kerangka berpikir. Jadi dengan organisasi yang ada di daerah dengan kualitas kesenjangan digital yang tinggi, itu sebaiknya mengacu kepada standar preservasi di level yang basic. Kalau yang sedang, itu berarti di standar yang terkelola, manage. Nah, kalau dia kesenjangan digitalnya rendah, berarti dia punya cukup resource, punya cukup SDM, punya cukup pengetahuan dan lain sebagainya, berarti dia full gitu, standar digital preservasinya full, di-optimize. Nah, dengan begitu, upaya untuk menghindari kegelapan digital jadi optimal gitu. Nah, di artikel itu saya juga jabarkan apa bedanya antara basic, manage, dan optimize. Yang paling simpel adalah misalnya kalau di basic, misalnya kalau kita menyimpan arsip digital itu, kalau basic minimal ada ada alternatif satu tempat penyimpanan selain di laptop misalnya. Yang basic cukup itu, misalnya dia pakai external hard disk atau lainnya. Tapi kalau di optimize, dia harus punya recovery centernya itu di 3 wilayah yang berbeda. Nah, itu beda kan. Jadi kalau Anda punya cukup resource, berarti ya optimal gitu. Karena kemungkinan ketika Anda punya cukup resource, berarti arsip digital Anda makin kompleks gitu. Nah, itu berarti membutuhkan teknik digital preservasi yang lebih kompleks juga. Tapi kalau Anda resource-nya rendah, kemungkinan arsip digitalnya juga nggak terlalu kompleks. Berarti Anda membutuhkan teknik preservasi yang basic aja gitu. Itu yang saya temukan di riset saya. Dari situ selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Saya serahkan kembali kepada Mbak Nia selaku moderator. Baik, terima kasih Mas Harbau ya, kalau saya panggil Mas Harbau untuk pemaparan yang tentang digitalisasi arsip. Tadi saya sempat menulis bahwa ada
Rapid Maturity Index yang ada 2 indikatornya ya, ada kapasitas organisasi dan kapasitas layanan. Ini kalau untuk mengukur saya kayaknya alat ukur tingkat kematangan nggak matang ini kayaknya Mas gitu ya. Jadi memang ada nanti bahwa memang di Indonesia ini ada kesenjangan untuk digital ya gitu, bahwa di Pulau Jawa mungkin melek gitu ya untuk digitalnya, tetapi di luar Jawa itu memang kurang gitu ya. Baik, terima kasih banyak Mas Harbau, luar biasa. Di jamnya sudah semakin jam rawan ini sebenarnya gitu ya. Baik, untuk selanjutnya apakah Mbak Silvi sudah bergabung dengan kami? Iya Ibu, saya sudah bergabung di Zoom. Mbak Silvi dari Undip. Langsung saja saya mulai. Suaranya kurang terdengar. Iya, mohon maaf. Apa bisa saya mulai untuk Baik, pemaparan? silakan Mbak Silvi, bahwa Mbak Silvi akan membawakan inovasi pengelolaan arsip aktif keluarga berbasis digital. Silakan, monggo Mbak Silvi. Baik, bisa minta tolong operator untuk share screen. Silakan. Suaranya kecil banget. Apakah bisa minta tolong? Oh ya, Mas Satrio mungkin bisa dibantu untuk share screen. Baik, saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Langsung saja, Ibu, saya mulai. Suaranya kurang terdengar, Bu. Mohon maaf. Mohon maaf. Baik, langsung saja saya mulai. Perkenalkan, saya Sitaviana. Saya sebenarnya fresh graduate dari Universitas Diponegoro, program studi informasi dan hubungan masyarakat, konsentrasi kearsipan sekolah vokasi Universitas Diponegoro, dan saya sekarang menjadi asisten peneliti sosial humaniora di Universitas Diponegoro. Oke, bisa di next slide. Oke, untuk judul dari artikel ilmiah saya sendiri yaitu FAMARCH atau Family Archive, Inovasi Pengelolaan Arsip Aktif Keluarga Berbasis Digital. Oke, next. Oke, untuk di sini mengapa kok saya bisa mengambil penelitian tersebut? Jadi ketika saya mengambil konsentrasi kearsipan itu di tahun 2020 di semester 3. Dan di tahun 2021 saya ada materi kuliah manajemen dan praktik arsip aktif dan fokusnya di arsip keluarga. Dan di tahun 2021 itu juga di akhir bulan November saya mengikuti lomba esai nasional tingkat mahasiswa di Universitas Indonesia dari D4 Kearsipan juga yang mengadakan. Dan karena kenal jurinya yaitu Ibu Prihatni dan saya ditawari untuk bekerjasama dengan Andri untuk sebagai kontributor artikel, maka hasil dari lomba saya kemarin saya rombak sedemikian rupa. Dan di sini ada beberapa latar belakang. Yang pertama, mungkin kalau karena saya Gen Z, di mana saya terbiasa menulis artikel ilmiah atau publikasi yang berbau dengan evolusi industri 4.0, terus era society 5.0, lalu pokoknya yang berbau kekinian atau SDGs juga seperti itu. Dan di sini ada beberapa poin latar belakang. Kalau saya lihat bahwa jumlah penduduk Indonesia ini kan cukup besar, yaitu nomor 4 terbanyak di dunia. Tambah lagi bonus demografi di mana jumlah usia produktif itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Dan jika kita menyoroti berbagai masalah di berbagai aspek, mungkin seperti pendidikan, kesehatan, atau ekonomi, di sini saya menyoroti pada kearsipan.
di mana kesadaran akan pengelolaan arsip aktif keluarga itu menurut saya masih sangat minim. Kita ketahui bahwa seorang ibu saja yang mengelola arsip aktif keluarga, kadang anak atau suaminya itu kurang berpartisipasi, sehingga penataannya masih kurang. Tentunya hal ini juga disebabkan karena tidak semua ibu itu mengerti cara pengelolaan arsip yang baik dan benar. Lalu saya juga menyoroti lagi, jika di instansi induk kearsipan seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu menurut saya masih kurang untuk melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan arsip aktif keluarga. Karena biasanya peserta yang ikut di acara tersebut itu tidak semua ibu-ibu mengikutinya, seperti itu. Lalu jika melihat teknologi yang semakin maju di revolusi digital ini, semua menggunakan berbasis teknologi, HP, Android, dan sebagainya. Maka dari itu terbentuklah ide saya untuk membuat aplikasi yang berbasis Android. Dan sebelumnya juga saya sudah ada ide dan juga sudah terrealisasikan itu membuat aplikasi surat kearsipan tapi untuk di SMA, dan itu tinggal didaftarkan di Google Play Store sebenarnya. Jadi saya sudah ada pengalaman untuk bidang kearsipan yang teknologi, walaupun masih sederhana. Oke, bisa next slide. Oke, untuk rumusan masalah di sini awalnya saya masih sedikit, rumusannya masih 3, lalu setelah mendapatkan masukan dari editor, lalu ada revisi dan sebagainya, fix untuk rumusan masalah saya. Yang pertama adalah bagaimana proses digitalisasi arsip aktif keluarga, lalu yang kedua bagaimana pengoperasian fitur-fitur dalam aplikasi FarmArt, lalu yang ketiga bagaimana kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir adalah pemeliharaan, keamanan, backup, dan aksesibilitas. Oke, next slide. Oke, untuk proses penulisnya, untuk idenya seperti yang saya bilang tadi, itu berasal dari pelajaran saya di kuliah dulu, waktu di Universitas Diponegoro. Jadi saya memiliki ide, kayaknya bagus kalau membuat penelitian tentang arsip aktif keluarga. Lalu saya melakukan survei, karena waktu itu juga terbatas pandemi, 2021, jadi saya ya sekitar survei yang memudahkan saya seperti di Google Scholar, terus Garba rujukan digital, lalu di berbagai aplikasi lainnya. Selanjutnya saya melakukan studi literatur, jadi penelitian saya ini based on studi literatur, di mana saya mencari literatur yang relevan tentunya, yang bisa menunjang penelitian saya. Lalu saya membuat rancangan aplikasi, atau biasanya kalau anak sekarang mock-up menyebutnya. Dan karena saya sudah ada pengalaman publikasi 2021, sebelum ini saya publikasi di Sinta 4, tapi membahas tentang sejarah. Lalu saya langsung mendownload template artikel. Dan menurut saya terkadang orang yang ingin publikasi itu kekurangannya dia nggak mendownload template artikel yang sudah ada di website. Dan itu cukup menambah beban editor, karena setiap jurnal ketika saya telusuri memiliki template yang berbeda-beda. Dan ketika saya sudah mendownload template-nya, saya tinggal membuat artikel seperti di introduction dan seterusnya. Oke, next slide. Oke, di sini ada hasil dan pembahasan saya. Untuk yang pertama, proses digitalisasi arsip aktif keluarga, sama dengan bagaimana kita melakukan proses digitalisasi, mungkin yang sudah biasanya dilakukan di instansi-instansi pemerintahan, tapi bedanya ini tidak ada berita acaranya, seperti itu. Seperti yang pertama, ada menyiapkan arsip aktif keluarga, menyiapkan alat, lalu membuat tempat penyimpanan, menata fisik arsip, dan melakukan alih media dengan menggunakan aplikasi, menyimpan dalam folder, lalu kalau sudah mengembalikan ke tempat semula.
Oke, bisa next slide. Dan ini adalah gambaran simple fitur dari aplikasi yang saya buat. Jadi saya mendesainnya login dengan Google karena kalau terintegrasi dengan Google itu lebih mudah. Jika ada error atau apapun itu bisa teratasi dengan cepat. Lalu ada menu untuk arsip Bapak, Ibu, dan anak. Dan selanjutnya di next menu ada folder-folder di mana arsip aktif keluarga itu ada seperti KTP, terus ada KK, SIM, STNK, dan lain-lain. Dan di bawahnya itu ada yang pertama itu gambar foto, itu untuk melakukan digitalisasi atau alih media, lalu yang selanjutnya untuk menghapus, lalu tambah itu jika kita ingin menambah folder. Dan selanjutnya untuk penguploadannya, title bisa memasukkan judul, lalu bisa langsung mengupload file yang sudah dialih mediakan, lalu optionnya nanti bisa bentuk PDF atau JPEG. Lalu selanjutnya di menu yang terakhir adalah logout, seperti itu. Bisa di next slide. Oke, untuk karena penelitian saya ini bukan penelitian yang melakukan observasi atau wawancara langsung di suatu instansi atau pemerintah. Jadi saya menganalisis kekurangan dan kelebihan ini dengan menggunakan analisis SWOT. Biasanya yang saya temui jika penelitian yang based on literatur ini terdapat analisis SWOT-nya. Atau biasanya ketika membuat aplikasi atau apa itu biasanya ada SWOT-nya. Di sini ada strength-nya, merupakan terobosan baru di era revolusi industri 4.0 dan juga membantu arsip lebih tertata di mana tidak semua keluarga itu sadar untuk pengelolaan arsip aktif keluarga. Lalu fitur yang mudah saya buat sesimpel mungkin dan terintegrasi dengan Google. Weakness masih terbatas arsip aktif keluarga saja, belum ada fitur-fitur yang lebih mendalam. Lalu lanjut usia mungkin sedikit kesulitan karena kita mendesainnya untuk di HP. Untuk opportunities atau kesempatannya, waktu saya mencari dulu itu belum ada aplikasi Android yang serupa. Mungkin kalau sekarang sudah ada atau bagaimana, saya belum mengetahui lagi. Saya belum mencari tahu. Lalu kalau saya lihat di Google Drive itu memang bisa, tapi takutnya nanti linknya disalahgunakan. Kalau di flash disk juga bisa terkena virus. Untuk treatnya menurut saya bisa tertinggal teknologi yang lebih maju karena sekarang teknologi sangat maju seperti itu. Next. Oke, untuk pemeliharaan di sini secara manual tentunya bisa menggunakan kapur barus. Lalu untuk keamanannya pastinya diletakkan di dalam lemari. Untuk backupnya mungkin di fotokopi itu juga jauh lebih baik. Lalu aksesibilitasnya ini kalau bisa untuk semua anggota keluarga. Jadi tidak hanya terfokus kepada ibu saja, tetapi mungkin anaknya juga sudah mulai diajari. Next. Untuk hambatan dan kesulitan, karena saya waktu membuat artikel ilmiah ini dan studi literatur dan sebagainya itu waktu masih kuliah, jadi saya sangat terbatas waktunya. Saya juga waktu itu mengerjakan tugas akhir, studi literaturnya atau referensinya itu masih kurang, terus kemampuan saya untuk merealisasikan dalam untuk aplikasi itu masih kurang, karena saya bukan berasal dari sistem informasi, tapi berasal dari kearsipan, jadi mungkin secara konsep saya ada, tetapi untuk realisasi untuk jadinya itu sedikit kesulitan. Oke, next. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan waktu serta layar saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Mbak Silvi atas pemaparan yang sangat menarik bahwa ada aplikasi ya tentang Family Archives gitu, bahwa sudah berbasis Android begitu. Dan tadi yang menarik memang untuk keamanannya, untuk akses ya, untuk mungkin ini adalah yang untuk manual gitu ditaruh di lemari gitu ya. Saya tergelitik memang apalagi saya Jawa ya, bahwa memang hanya lemari yang diakses oleh sang pemilik gitu ya, bahwa memang bahkan ketika ada yang bantu pun nggak akan berani mengakses lemari, jadi memang seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Silvi gitu, jadi saya tadi juga hendak untuk langsung install loh gitu ya untuk aplikasi Family Archives. Terima kasih sekali lagi. Untuk yang selanjutnya, saya sebenarnya agak-agak ngeri gitu ya kasih ke pembicara berikutnya, karena ketika dikasih mic ini nyanyi sebenarnya, bukan memaparkan tentang bagaimana tulisannya gitu ya. Untuk berikutnya ada kita Mbak Sari Agustin Wulandari, biasa saya manggilnya Mbak Ai gitu ya, akan bicara tentang reposisi arsip. Mengungkap fakta, arsip adalah informasi. Silahkan Mbak Ai, mau nyanyi dulu boleh? Boleh gimana? Hadirin semuanya. Cek suara dulu ya, cek sound dulu. Baik, makasih Mbak Nia. Ya, aduh saya deg-degan Pak, sebenarnya ini terakhir lagi ditaruhnya di antara yang lain. Tapi terima kasih banyak. Saya coba minta di-share slide-nya, Mas. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tema yang saya bawakan kali ini mungkin agak berbeda dengan beberapa pembicara sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi tema yang saya bawa ini adalah berangkatnya mungkin sama Mas Hari ya, berangkatnya tentang kegelisahan di zaman sekarang yang di tengah-tengah SPBE, kemudian digital government dan sebagainya. Maka saya coba membawa dari sudut pandang yang lain gitu, karena ini adalah jurnal ilmiah ya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya mungkin lebih kayak apa sehari-hari yang dilakukan, hambatan sehari-hari baik di kantornya, di lingkungannya, kemudian kegelisahannya. Kalau saya berangkatnya dari selain kegelisahan, saya berangkat dari scientific gitu, scientific journal. Nah, saya mencoba membawa ini dengan tema Unveiled the Fact, Archive is Information. Tadinya judulnya bukan itu, tapi dapat review, kemudian disesuaikan, maka judulnya diubah. Next, Mas. Nah, seperti yang tadi saya paparkan di awal, bahwa trigger saya untuk membuat ini adalah, pertama adalah perubahan paradigma ya Bapak Ibu. Jadi paradigma yang tadinya arsip itu manual dan sebagainya, kemudian paradigma itu bergeser. Lalu ada yang namanya bond dan rebound digital, kemudian kalau kita flashback lagi, ada yang namanya life cycle model, ada yang namanya record continuum gitu ya. Kemudian tidak hanya kearsipan, kalau dalam kancah nasional, dalam SPBE, apakah SDI dan yang lain-lainnya, itu kan ada banyak ilmu pengetahuan lain, ada banyak lini-lini lain, sektor pemerintahan dan urusan lain. Maka dengan banyaknya itu, kemudian gaung SPBE dan SDI ini, maka muncullah ide bagaimana sebuah lembaga, katakanlah lembaga yang diamanahi ini adalah arsip nasional, membuat strategi ke depan. Maka hal yang pertama harus dilakukan adalah hal yang fundamental, yaitu menempatkan posisinya. Bahwa arsip itu ada di mana sih sebetulnya? Apakah ia disetarakan atau disejajarkan dengan, misalnya saya membawa ini dengan pendekatan DIKW ya. DIKW ini adalah akronim Data, Information, Knowledge, dan Wisdom. Ini ranahnya diambil dari ranah Knowledge Management. Kemudian ada research question yang ada dua yang ada di penelitian saya ini. Yang pertama adalah, sudah adakah penelitian yang membahas mengenai posisi arsip dalam kaitannya dengan DIKW piramid? Dan yang kedua adalah, jika arsip itu sebagai data, seperti apa gitu ya faktanya, kemudian apakah itu betul data ataukah ternyata informasi atau mungkin pengetahuan atau bahkan kebijaksanaan atau wisdom. Tadi yang pagi kan sesinya oleh Prof. Jajang ya mengatakan bahwa sedikit sekali ditemukan jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus gitu ya terkait kearsipan. Nah,
Ini salah satunya juga kenapa saya bawakan di research question ini, saya juga penasaran apakah betul ya kearsipan itu jarang sekali ditemukan di tataran jurnal-jurnal internasional yang pastinya terindeks Scopus. Nah, tujuan lainnya adalah membuka cakrawala baru di bidang kearsipan, yaitu novelty dan state of the art. Jadi kalau misalnya jurnal ingin melakukan akreditasi misalnya, maka pastikan bahwa jurnal tersebut isinya adalah isi-isi yang state of the art, yang kekinian gitu. Jadi bukan yang 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, tapi dilihat dari yang kekinian minimal 5 tahun ke belakang. Next, Mas. Ini adalah metodologi. Jadi yang saya lakukan ini adalah based on SLR, yaitu Systematic Literature Review, di mana ini metodenya ada beberapa, tapi yang saya ambil adalah Kitchenham, pendekatan Kitchenham, dan saya mensitir Prof. Wahono di sini, bahwa Kitchenham ini adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan semua bukti-bukti penelitian untuk memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian yang spesifik. Nah, dalam pelaksanaannya, saya menggunakan keyword atau boolean string, gitu. Misalnya kalau di basis data berbahasa Inggris, saya ketik archive, is, or record, gitu. Sesuatu yang relate dengan apa yang saya inginkan. Tapi kalau untuk basis data yang Indonesia, maka digunakan bahasa Indonesia. Tapi biasanya di beberapa jurnal atau basis data, itu mereka sudah memberikan sintaks sendiri, kita cuma tinggal ngatur, gitu, misalnya tahun berapa, kemudian relasinya dengan apa, dan sebagainya. Nanti akan keluar sendiri string booleannya. Next, Mas. Ini adalah working paper. Jadi karena ini kan judulnya sharing session ya Mbak Nia, jadi saya menceritakan lebih ke behind the scene-nya dalam membuat jurnal. Nah, di working paper ini ada kertas kerja sendiri. Jadi selain saya menulis di jurnal, saya membuat kertas kerja sendiri, dan tools yang digunakan selain Word gitu ya, atau Excel, saya menggunakan Mendeley, dan itu sangat membantu. Next. Nah, ternyata karena tadi ya kesulitan di awal adalah sulit sekali menemukan jurnal-jurnal kearsipan yang tatarannya internasional, maka saya fokuskan pada 5 basis data ini. Jadi 5 basis data ini, 4-nya itu adalah yang sudah terindeks Scopus tadi, gitu, yang sudah pasti proven secara akreditasi internasional. Saya ambil dari Science Direct, kemudian ACM Digital Library, JSTOR, Springer, dan saya juga perlu ambil dari referensi lokal, referensi Indonesia, maka saya ambil portal Garuda. Nah, ini karena SLR, jadi harus melalui beberapa tahapan. Ketika tadi boolean string saya masukkan, ternyata muncul berapa ribu jurnal gitu. Nah, berapa ribu jurnal itu saya cukup membaca judulnya saja. Kira-kira apakah ini relate atau tidak dengan apa yang saya inginkan. Kemudian di tahap selanjutnya, setelah saya filtering, saya menemukan untuk katakanlah di Science Direct saya menemukan 168 jurnal. Dari situ saya filtering lagi, saya lihat di abstraknya saya baca. Jadi membuat penelitian ini nggak sekedar menulis gitu ya, butuh effort membaca dulu gitu yang tadi. Mungkin di belakang kita sempat ngobrol ya Pak Kapus Jibang bahwa kita harus banyak referensi membaca. Nah, salah satunya melalui SLR ini. Jadi sekian ribu ini harus dibaca, difiltering, kemudian dilihat relate atau tidak, maka tahap selanjutnya, maka kita membaca keseluruhan. Ini adalah tahap akhir. Dari 5 database jurnal ini, saya mendapatkan sekitar 16 artikel jurnal. Next, Mas. Minta tolong di next. Ya, makasih. Nah, ini adalah 16 jurnal tadi gitu ya. Di situ tertulis ada penulisnya, kemudian ada judul literatur, kemudian tahun. Nah, tahun tadi untuk menjaga novelty, untuk menjaga kebaruan ilmu pengetahuan, maka saya membatasi itu tadinya 5 tahun ke belakang. Tapi kalau 5 tahun ke belakang rasanya sulit mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Jadi saya mundurin lagi 10 tahun ke belakang karena base-nya adalah archive atau kearsipan. Next, Mas Satrio. Nah, dari proses-proses tadi setelah membaca, menganalisis gitu ya, akhirnya saya membuat sebuah sintesis gitu bahwa menjawab dari pertanyaan RQ1 dan RQ2. Jadi RQ ini research question. Jadi bahwa research question yang pertama itu ternyata betul gitu. Secara letterlock
kita tidak bisa menemukan bahwa jurnal-jurnal ini ada yang membahas mengenai posisi arsip seperti apa. Nah, kemudian di research question yang kedua, ketika sekian jurnal, berapa ribuan jurnal itu tadi saya baca, kemudian dari 16 terakhir jurnal, ternyata yang mensejajarkan atau menganggap arsip itu data, based on-nya ada di 2 penelitian itu. Kemudian ternyata di antara 16 itu lebih banyak yang masih memposisikan arsip sebagai informasi. Nah, ternyata yang pengetahuan dan wisdom atau kebijaksanaan tadi malah justru belum gitu ya, Bapak Ibu. Next. Nah, dari conclusion ini akhirnya saya mendapatkan hasil bahwa ternyata memang ini dapat menjadi trigger awal gitu ya, trigger awal untuk kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya penelitian itu tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, tapi juga memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di mana nanti mungkin dapat menjadi pijakan atau rujukan dan menjadi penelitian-penelitian selanjutnya. Jadi sebetulnya itu yang sangat diharapkan dari sebuah penelitian. Jadi penelitian itu tidak berhenti sampai di sini, tapi justru mengundang orang lainnya gitu ya untuk melanjutkan penelitian ini. Nah, kemudian dari sini kita memahami bahwa ternyata arsip itu sebagai kunci dalam membentuk pengetahuan gitu ya. Nantinya pengetahuan itu akan menjadi wisdom, menjadi sebuah kebijaksanaan. Ketika pimpinan tertinggi dalam sebuah lembaga ingin mengambil sebuah keputusan, maka pasti mundurnya dulu ke pengetahuan. Pengetahuan mundurnya dulu ke informasi. Nah, informasi itu apa? Ya arsip itu sendiri gitu, Pak. Nah, kemudian yang terakhir ini, saya hanya mensitir ya dari Muller, bahwa it rests on the concept of objects representing activities, evoking memories, or conveying information. Jadi ternyata arsip memang bertumpu pada konsep objek yang mewakili aktivitas, membangkitkan ingatan, atau menyampaikan informasi. Nah, dari sini diharapkan nanti dapat menjadi trigger untuk apapun gitu ya, termasuk dalam menentukan sebuah strategi atau kebijakan. Sepertinya itu ya, karena udah conclusion coba ya. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ai bagaimana memaparkan ya fakta ya bahwa memang arsip adalah informasi gitu ya. Saya sampai speechless ini Mbak Ai gitu kan, memang kalau saya suka bercanda ya Mbak Ai ya. Wah, hacker pagar doyong gitu ya. Berangkatnya dari kegelisahan gitu ya. Sebagai anak zaman now gitu, anak zaman now Gen Z ya, bagaimana apa sih gitu ya, karena memang arsip itu memang ternyata penting gitu ya, bahwa dilihat di reverse kembali. Baik, mari kita berikan sambutan bagi narasumber yang luar biasa pada hari ini, pada siang hari ini terutama. Baik, untuk sesi selanjutnya mohon izin akan ada kami buka sesi tanya jawab. Untuk mungkin yang hadir di ruangan Nur Hadi Manggesari, apakah ada yang ingin bertanya? Kita sudah ada. Ya baik, terima kasih banyak Pak Firman. Pak Firman ini adalah kembali ke rumah ya Pak, namanya ya Pak ini ya. Baik, Pak Firman, ada mic? Terima kasih Pak, Bapak Ibu, luar biasa presentasinya gitu ya. Cuman saya jadi tertarik yang terakhir. Jadi apa ya, di era digital kita pendekatannya masih fisik gitu ya. Masuk ke jurnal, jenisnya ya. Sama kayak saya buka portal Andri, saya masih daftar, saya harus buka daftar satu-satu. Baru kontrol file ketemu yang saya cari. Nah ini kan pendekatan lama, tapi menggunakan apa ya istilahnya platform digital. Nah ini yang menurut kita, apakah kita mau seperti ini terus? Sedangkan teknologinya sudah text, optical, kalau dulu optical character recognition. Misalnya saya buka jalper.nl, mereka sudah 13 juta lembar. Saya cari pulau apa tadi yang lagi rame, gimana di pulau
Rempang. Muncul. Mau itu jurnal, mau itu buku, mau itu koran, mau itu radiogram, bahkan majalah muncul. Nah ini kan namanya kita manfaat teknologi ya. Jadi jangan sampai pada saat kita mendesain teknologi, kita masih berpikir secara secara konvensional. Nah ini yang saya ngeri, lembaga-lembaga kearsipan pada saat dia masuk ke mau menuju ke transformasi atau mengembangkan digital, pakailah teknologi yang terbaru. Mungkin mahal, mungkin perpustakaan nasional kita harus belajar ke arsip nasional, perpustakaan nasional Belanda, ya, nggak perlu 31 lantai, tapi saya 24 jam bisa masuk ke repositorinya Delper. Jadi kita bicara, maksud saya tolak ukur ya. Jadi saya rasa kita boleh masuk menuju digital, tapi cara berpikir kita paradigma saya setuju. Apa perlu kasih yang muda-muda gitu ya? Yang tua-tua suruh ngurusin. Maksud saya ini ya, jadi maksud saya lembaga kearsipan, saya nyari itu di daftar ibu, terus saya buka satu-satu. Saya copy. Saya nggak bisa nyari misalnya pon 1, ya, atau saya sebut muncul di semua semua daftar inventaris direktori ya, kalau istilah kita direktori. Kalau dulu kan mengerjakan masih seperti itu. Nah dengan kemudahan teknologi itu harus segera dilakukan. Kalau nggak gitu kita jadi semacam a priori dengan lembaga-lembaga kearsipan, bahkan tadi mau House of Wisdom. Kita kan nggak lihat, ribet. Kita mendingan sambil ngopi sambil ngerokok di kamar, saya bisa cari berita. Jadi ini ya, maksud saya ukuran keberhasilan digitalisasi itu apa? Jangan lupa kita jangan sibuk sendiri dengan proyek. Padahal begitu proyek ini jadi, belum tentu ada yang akses, belum tentu ada yang buka. Sama, kita simpan arsip di arsip nasional itu berapa miliar bayar per lembar, nggak ada orang datang, kita diam saja. Wah, ini pemborosan. Yang bayar kan rakyat, yang bayar kan pajak. Ya, selama ini kita sibuk terima arsip lembaga pemerintah, tapi kita lupa dengan komunitas kecil, kaum minoritas. Jadi saya rasa ini bagian dari paradigma besar, karena angin perubahan itu sudah ke sana. Ya, di era digital kita bisa lihat perkembangan setiap saat apa yang ada di masyarakat arsipari di semua negara. Saya rasa itu lebih kurang mohon maaf, tapi tetap semangat, luar biasa presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Firman. Ini saran ya Pak, saran dan masukan untuk arsip nasional ke depannya gitu ya, bagaimana mengelola arsipnya dan bagaimana kalau nanti misalkan kita membuat sesuatu aplikasi atau apapun gitu ya, bahwa kita jangan fokus pada keberhasilan proyek itu sendiri, tapi bagaimana memaintain dan untuk kedepannya nanti. Baik, terima kasih banyak Pak Firman. Untuk yang lain yang hadir di Nur Hadi Magetsari, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Ibu Krihanta. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan ya, karena saya pikirkan banyak sekali penelitian tentang kearsipan. Kadang-kadang jawabannya sebenarnya nggak diteliti, kita udah tahu gitu. Masalahnya apa? Sarana. Masalahnya apa? SDM gitu ya. Nah, itu pengalaman juga, jadi mereview hasil penelitian yang ada di ANRI seperti itu. Nah, ini bagaimana supaya kita tertantang untuk meneliti sesuatu yang memang harus kita cari ini solusinya apa gitu. Jadi tidak lagi hanya masalahnya sarana, masalahnya dana, masalahnya SDM, itu kita udah klasik tahu lah semua gitu ya. Itu barangkali bagaimana di kita ini? Apakah memberikan tema yang tertentu, tapi kadang-kadang memberikan tema tertentu, tulisan yang masuk berkurang gitu ya.
susah, nyari tulisan juga susah. Jadi kendalanya kadang-kadang mau cari mutu, tapi juga kualitas, kuantitasnya juga susah ya. Memang penelitian ini saya kira memerlukan sesuatu kalau sekarang, kalau dulu ada sedikit karena ada angka kreditnya gitu ya. Kalau sekarang kan kalau untuk arsiparis atau hampir udah nggak ada lagi ya, nggak ada lagi gitu. Jadi apapun itu barangkali harus diciptakan itu ada ada semangat, ada dorongan, ada motivasi. Jadi terus kemudian juga harus dilihat kondisi kita sekarang misalnya digital. Oke, lebih meneliti ke sana. Kalau saya seperti ini dalam pikiran saya, besok itu orang nyerahin itu gimana ya? Kata-kata serah barangkali nggak ada lagi ya. Nah itu yang menjadi pikiran saya. Nggak akan ada lagi yang menyerahkan ke Arsip Nasional. Katakanlah semuanya udah pakai di Sri Kandi. Apa yang mau diserahkan? Konsep penyerahannya itu berubah nggak? Konsep pindah itu berubah nggak? Menurut saya kok berubah ya secara teknologi. Nah itu ya barangkali karena sekarang eranya kita digitalisasi, teknologi barangkali lebih ke sana. Tapi tidak dalam satu bentuk, misalnya pemberkasan itu kan udah banyak sekali ya. Sehingga muncullah Sri Kandi supaya tidak terlalu banyak aplikasi yang ada. Karena terlalu banyak aplikasi juga pusing ya. Misalnya di kepegawaian banyak aplikasi juga saya pusing loh. Iya kan? Nah jadi menurut saya bagaimana kita membangun tapi tidak terputus. Itu untuk aplikasi barangkali Mr. Bawono bisa mengasih gambaran. Kalau saya kepikiran itu nanti konsepnya orang menyerahkan tuh gimana ya? Apa masih ada penyerahan di kearsipan? Karena tadi kan yang dikemukakan itu adalah layanan ya. Layanannya nanti bagaimana? Terus kemudian konsep penyerahan, pemindahan itu ada enggak sih? Bagaimana? Dan kemudian kelanjutannya. Karena seringkali kita punya terkait barangkali nanti ada penelitian berapa lama sih aplikasi itu bisa bertahan gitu, apakah dia juga harus kalau menurut saya memang harus ada perubahan ya, karena ya kayak Windows 1, 2 dan seterusnya berubah karena perkembangan teknologi, tapi tidak menghilangkan arsip gitu. Jadi kalau saya melihat itu yang berhasil itu kayak menurut saya berhasil karena sering dapat dari Facebook, ini foto Anda 10 tahun lalu. Lah, foto masyarakat seluruh dunia itu dikelola sama dia dan diingatkan kita per person. Nah itu kan dikelolanya gitu. Jadi menurut saya bagaimana kita mengelolanya? Sistem lalu yang berlanjut enggak, masih jalan enggak, terkelola enggak. Jadi seringkali kita lakukan imaging, apa yang imaging yang lalu itu masih ada sekarang. Nah itu yang saya khawatirkan gitu. Jadi ada kekhawatiran juga sebagai barangkali generasi yang sudah 50 tahun ke atas, barangkali dengan digitalisasi elektronik segala macam, banyak informasi juga yang akan hilang menurut saya. Ya, apalagi tantangan teknologi adalah kemajuan teknologi itu seringnya misalnya, ini hang atau apa segala macam, atau ada hacker. Nah tantangannya lebih tinggi daripada dunia manual saya kira. Nah itu barangkali perlu diteliti lebih lanjut untuk teman-teman peneliti ya, tidak murni arsip juga terkait dengan teknologi di mana kita ada peralihan ini dari manual ke digital. Itu barangkali, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Grihanta atas mungkin pertanyaan dan masukan, sekaligus masukan ya Bu ya, gitu bahwa memang Ibu Grihanta ini memang luar biasa, biasanya mereview, kemudian menulis juga dan sekaligus dosen ya Bu ya, bahwa jadi memang kalau Bu Grihanta bilang bahwa memang ketika kita meneliti memang mungkin harus out of the box gitu, tidak hanya
mungkin berdasarkan yang memang sudah pernah ada tanpa kita teliti pun sudah pasti gitu ya Bu ya. Kemudian tadi bahwa ketika ada peralihan teknologi yang semakin canggih bahwa adakah gitu ya kalimat penyusutan gitu ya. Kita bicara penyusutan itu adalah pindah, musnah dan serah yang dimana saat ini mungkin sudah berbasis teknologi gitu semuanya, dari mulai kita menciptakan surat gitu ya sampai nanti mungkin penyusutannya pun sudah melalui teknologi. Mungkin tadi yang Bu Krihanta katakan Mas Harbau gitu ya, apakah bisa dibantu itu yang terkait yang tadi itu? Ya, terima kasih Bu Krihanta. Pertama, memang di era digital itu paradigma kearsipan itu berubah total ya. Ada istilahnya itu kalau sekarang tuh record keeping informatics. Jadi itu mengawinkan dunia TI dengan dunia kearsipan. Jadi dunia TI berdiri sendiri itu punya bahasa yang berbeda dengan dunia kearsipan gitu. Jadi kadang dua orang di bidang ini ngobrol tentang record, tentang archive itu beda acuan gitu. Makanya dikawinkan namanya record keeping informatics. Nah, itu di situ apa yang mendasar? Yang mendasar itu arsip itu dia meluas dari sebuah source informasi dia menjadi sebuah metode bagaimana memanage informasi ya. Nah, akhirnya yang menjadi arsip itu keputusannya adalah sebuah informasi menjadi arsip itu dalam arti sejauh mana dia punya kepentingan, entah itu kepentingan historik, entah itu kepentingan politis dan lain sebagainya. Di situ yang akan disimpan lebih lama daripada yang lainnya. Nah, ketika itu terjadi, sekarang kan dunia digital itu tempat penyimpanan, penciptaan itu bisa dilakukan di mana saja gitu. Tiap individu basisnya sekarang ke individu. Itu kenapa sekarang personalize. Kenapa di Facebook tiap orang individu itu bisa tuh, ini foto 10 tahun terakhir dan sebagainya, itu personalize namanya. Jadi tiap orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, karena situasinya demikian, itu penyerahan, pemusnahan itu tetap ada gitu. Meskipun isunya bukan di infrastruktur. Karena infrastruktur sekarang bukan lagi, istilahnya ada yang bilang infrastruktur penyimpanan itu bukan lagi hambatan karena udah bisa nyimpan berjuta-juta tenta di atasnya penta apa tuh namanya tuh. Di atasnya pentabyte apalah berbyte-byte gitu. Nah, tapi pemusnahan itu nanti misalnya keputusannya itu adalah keputusan sosiopolitik. Ada istilahnya namanya right to be forgotten gitu. Sekarang tuh ada right to be forgotten itu adalah hak untuk dilupakan. Jadi setiap orang, simpel lagi nih, setiap orang itu punya hak untuk mengajukan datanya itu dihapuskan di dunia digital. Nah, dasarnya tapi bukan setiap orang bisa mengajukan. Itu awalnya adalah dulu sering terjadi ketika orang sudah divonis bersalah, itu ternyata ada pengajuan kembali dan ternyata dia tidak bersalah gitu. Sementara dia udah dihukum mati, sementara dia udah dihukum gitu. Nah, data-datanya ini udah terlanjur nih ke media gosip. Kita nyari namanya dia, munculnya dia sebagai misalnya dia nyolong sendal Jumatan gitu kan, ketangkep digebek, itu namanya tersebar tuh di Google, siapa namanya, si Cuplis nih, jangan Cuplis deh, si Kang Somai gitu, misalnya Kang Somai nyolong sendal masjid tuh kemana-mana tuh, tapi dia putus bersalah, terus pengajuan lagi ternyata dia tidak bersalah. Nah, itu dia punya right to be forgotten. Nah, artinya data-data itu dimusnahkan semua, data-data tentang dia.
Jadi masih ada. Nah, kalau ini misalnya kalau relasinya antara lembaga kearsipan dan pencipta itu tetap ada, Bu. Karena relasinya kan gini loh, lembaga pencipta itu kadang dia punya kapasitas yang terbatas gitu. Nah, gimana caranya arsip nasional, lembaga yang punya konsen di situ itu bisa menghandle mereka gitu. Intinya adalah nanti di dunia digital, arsip nasional ini punya kapasitas atau targetnya adalah sebagaimana yang tadi disinggung Pak Firman ya. Targetnya itu adalah semua arsip digital itu bisa tersimpan, terakses dan berguna gitu. Jangan sampai tersimpan doang, tapi dia nggak bisa diakses. Tapi dia tersimpan, terakses, tapi dia nggak berguna. Misalnya gini, saya punya file, saya simpan di laptop. Saya bisa mengakses, tapi dia kena virus. Nah, itu udah nggak berguna tuh, meskipun saya bisa mengakses file itu. Nah, sekarang gimana arsip nasional itu bisa menjamin keberlanjutan, istilahnya keberlanjutan informasi itu bisa tersimpan, terakses, dan berguna. Nah, tapi karena di dunia digital, informasi digital itu tidak berdiri sendiri sebagaimana manual. Kalau kita ngetik, itu udah jadi terputus dari laptop misalnya. Meskipun kita ngetik di laptop, kita print, dia jadi dua entitas yang berbeda, ada file sama yang. Tapi kalau digital, dia satu file itu. Nah, berarti dia bergantung dengan sistem informasi yang memproduksi informasi digital itu. Nah, untuk menjaga file itu, berarti kita juga harus berpikir tentang sistem informasi yang meliputi file itu, dan ekosistem di mana sistem informasi itu hidup. Jadi kearsipan nanti berlapis-lapis ngelihatnya. Jadi kalau ngelihat arsip digital, nanti orang kearsipan itu ngelihat sistem informasinya, standarnya seperti apa. Bagaimana user itu bisa mengakses, apakah dia punya double protector ya. Istilahnya apa sih kalau ngakses dua keamanan tuh, apa lebih dari satu keamanan dan lain sebagainya, apakah dia ada sistem pemusnahan yang baik, apakah dan sebagainya. Jadi berlapis, termasuk ekosistem keorganisasiannya, termasuk misalnya kapasitas listrik itu sangat menentukan bagaimana kualitas arsip digital, meskipun dia jauh kan ya dari arsip digital file sampai ke kapasitas listrik. Nanti orang kearsipan tuh memastikan gitu, sebuah instansi biar pet dipaksa untuk full digital gitu, gimana? Padahal ketika arsip digital itu tergantung dari sustainabilitas ekosistem ya listrik aja gitu. Ini kalau biar pet bisa rusak, nah itu kita nggak bertahan tuh nanti file digital ya. Jadi berlapis nanti teman-teman kearsipan ngeliatnya mulai dari ekosistem organisasi, sistem informasi, sampai ke level file. Nah filenya tapi macam-macam ya. Filenya nggak yang istilahnya itu ada office base, itu seperti yang Word dan lain sebagainya, PowerPoint dan sebagainya. Tapi termasuk bahkan sistem informasi itu jadi archive nanti. Seperti itu Bu, gambaran kompleksitasnya Bu Krihanta. Demikian mungkin bisa membantu ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu. Baik, terima kasih Mas Harbo. Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan yang via Zoom, silakan Pak Kapus sepertinya mau menambahkan sesuatu. Ya, kalau di Herbo sih nggak ditambah, dia udah banyak. Ini menarik apa yang disampaikan Bu Krihanta, ini ada berapa, kalau cermati mungkin lebih dari 5 tadi masukan dan juga catatan. Yang pertama terkait dengan motivasi menulis. Beliau tadi menyampaikan bagaimana mau termotivasi, orang angka kredit terkait dengan tulisan bagi arsiparis tidak ada. Kita perlu cermati kembali terkait dengan kebijakan terkait dengan arsiparis. Memang di dalam permen itu tidak mengatur bahwa arsiparis itu memiliki tugas pokok terkait dengan penulisan. Tetapi perlu kita ingat, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa syarat untuk kenaikan jabatan, seorang arsiparis itu harus menulis. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi kualitas penulisannya. Bahkan desainnya dulu, ketika menjadi dari muda ke madya, itu sebenarnya levelnya nasional. Dari madya ke utama levelnya internasional. Itu desain awal dari kebijakan yang ada di PAN itu. Bahkan di utama itu ada namanya orasi ilmiah.
Nah, walaupun ini tidak dikaitkan dengan angka kredit, tetapi ini sebenarnya akan membangkitkan, meningkatkan katakanlah jabatan fungsional itu. Dari beberapa katakanlah ketika seleksi terkait dengan arsiparis dalam karya tulis, saya pengalaman juga dulu menjadi asesor, menilai tulisan makalah. Itu banyak kan laporan kerja, apalagi makalah ilmiah. Nah ini karena tidak biasa kan, oleh karena itu saya masih ingat betul karena saya arsiteknya Perka nomor 6 tahun 2016 terkait dengan sertifikasi arsiparis. Di sana disyaratkan ada tulisan ilmiah. Nah karena itu saya tadi di awal menyampaikan jurnal kearsipan itu sebenarnya ruang dan arena sekaligus arena bagi para arsiparis untuk menyiapkan diri untuk kenaikan jabatan. Nah sekarang terjadi ketika katakanlah uji kompetensi penulisan makalah, banyak para asesor mengatakan ini makalah atau laporan kerja. Bacaan kurang, cara penulisan pun tidak sesuai dengan kaidah penulisan makalah. Nah ini menjadi memang harus kita paksakan. Itu yang pertama terkait dengan motivasi. Yang kedua terkait dengan lokus dari tulisan. Sebenarnya kalau kita bicara katakanlah dalam konteks penelitian, saya membaca paradigma dalam penelitian itu ada 4 kurang lebih. Ada namanya positivistik. Kemudian ada lagi namanya ada konstruktif, kemudian imperatif, kemudian ada post-positivistik. Jadi tidaklah salah betul ketika orang memilih katakanlah objeknya sama. Tadi udah dijawab dengan Mbak Aya, itu yang penting ada kebaruannya apa. Karena hasil penelitian ini punya retensi juga kalau disederhanakan. Nah hasil penelitian ini tidak berlaku sepanjang hayat seperti Al-Quran dan kitab suci yang lainnya. Akan dibantah oleh penelitian berikutnya. Nah oleh karena itu dalam tradisi penelitian itu rujukannya memang disarankan secara umum 5 tahun belakangan. Ketika 5 tahun belakangan tidak ditemukan, mundur lagi. Itulah sebenarnya retensinya dari ilmu pengetahuan juga. Begitu juga informasi, bukan hanya arsip memiliki retensi. Walaupun pemaknaan terhadap retensi itu berbeda, tapi konteksnya sebenarnya sama. Ada masanya, dirujuk nggak, dimanfaatkan nggak, itu sebenarnya. Karena retensi itu mengacu pada nilai guna. Nilai guna itu mengacu pada mana? Kegunaannya. Kalau tidak ada itu, tidak perlu kita simpan. Nah kalau di ilmu pengetahuan, tidak perlu lagi dirujuk. Kan itu. Nah itu yang kedua. Jadi saya menegaskan kembali, khususnya kepada Bapak Ibu arsiparis, tugas pokok arsiparis memang bukan melakukan penulisan ilmiah. Karena itu menjadi tugas peneliti. Tetapi perlu diingat, strategi kami waktu itu ketika menjadi arsitek kebijakan itu, tapi menjadi prasyarat untuk mengikuti uji kompetensi. Kalau tidak bisa menulis, jangan mimpi untuk naik jabatan. Karena apa? Penulisan itu adalah merupakan suatu ikhtiar ilmiah untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Jadi itu sebenarnya logika sederhananya. Jadi memang bukan tugas pokok, tidak ada angka kreditnya, tetapi menjadi prasyarat. Ini jauh sebenarnya, jauh lebih mendasar. Jadi mungkin itu sekedar tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kapus untuk insight-nya ya, gitu bahwa. Nah, mungkin ini yang terakhir karena kita terbatas oleh waktu. Ada pertanyaan via Zoom dari Mbak Oktavia, gitu ya, untuk semua narasumber yang hadir baik secara daring maupun luring, gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana tantangan ke depan dalam penggunaan AI atau Artificial Intelligence dalam pengelolaan kearsipan. Mangga, silakan mau Pak Kapus dulu atau Mas Harbau? Ya, hacker Pak Gerdoyong silakan. Ya, AI. Tantangan ke depan dalam pengelolaan kearsipan. Dalam penggunaan AI. Dalam penggunaan AI. Iya. Iya. Ini ya. Kalau tadi kan di awal kita ngomong soal teknologi dan sebagainya, bahkan beberapa pertanyaan. Nah, menarik ini kalau soal AI. Jadi
dalam pengelolaan kearsipan itu kan yang kita butuhkan dari sebuah arsip itu sebetulnya apa? Otentikasi ya Pak ya. Otentik atau tidak arsip itu bisa dibuktikan atau tidak kalau dia adalah sebuah rekaman kegiatan misalnya, atau kalau yang tadi saya bahas adalah informasi. Nah, di AI itu kan dia itu adalah mengolah berbagai sumber ya, dari maksudnya banyak sumber, banyak bentuk. Kalau arsip itu kan kita lebih kayak misalnya unstructured data gitu ya, padahal yang lain ada yang semi struktur dan ada yang data terstruktur. Nah, semua itu kan sebetulnya keabsahan dari value-nya itu perlu dipertanyakan lagi, karena AI sendiri itu memiliki tingkat bias gitu. Jadi kalau AI itu ada yang sebutannya train ya, dilatih karena kan dia kecerdasan artifisial. Jadi rasanya sih memang kita perlu menggunakan teknologi itu, bahkan sangat perlu, tapi juga kita harus memikirkan ke depan bahwa kita sendiri harus siap untuk mengatasi bahwa otentikasi arsip seperti apa gitu ya. Kemudian dengan banyaknya data tadi gitu, kalau yang tadi Mas Ari bilang penta dan sebagainya gitu. Lalu kita mau diapakan nih arsip atau data atau informasi sebanyak itu? Apakah bahasa kasarnya plek-tiplek masuk gitu ya, kemudian diolah di AI? Padahal tidak semua yang dari AI itu otentik gitu, karena tingkat biasnya itu besar. Jadi tantangannya itu di sana gitu ya. Bagaimana kita sendiri? Nah, berangkatnya dari mana? Kita sendiri memiliki strategi berangkat dari penelitian-penelitian ini gitu. Jadi kita memang harus memiliki strategi dari penelitian ilmiah yang bisa dibuktikan. Jadi bukan hanya berdasarkan asumsi. Kalau kita membuat sebuah kebijakan kemudian berdasarkan asumsi kan rasanya itu berisiko. Tapi kalau membuat kebijakan, membuat peraturan, tapi dasarnya adalah scientific gitu ya, jurnal-jurnal ilmiah, maka kita bisa mempertanggungjawabkan. Begitu juga dalam menghadapi teknologi-teknologi Internet of Things, AI dan sebagainya. Gitu Mbak Nia. Terima kasih. Baik, Mas Harbau request yang online dulu katanya kepada Bu Hira terlebih dahulu. Silahkan Bu Hira. Untuk tadi ada pertanyaan bagaimana AI dalam penggunaan AI dalam pengelolaan kearsipan. Silahkan Bu Hira. Bu Hira masih bersama kami? Sepertinya. Oh, oke, Bu Hira. Gimana Bu Hira, tadi ada pertanyaan? Maaf Ibu, suaranya kurang jelas. Nah, ini baru dari hostnya baru dibuka. Baik, singkat saja, barangkali dari saya terkait digital, tentunya perlu dipersiapkan bagaimana SDM ya untuk pengetahuan bagaimana agar dapat memahami terkait dengan digital tadi. Mungkin itu saja yang terpenting adalah bagaimana kita dapat memberikan pembinaan atau pengetahuan untuk para pengelola arsip. Dan halo, kedengaran? Ya, kedengaran Ibu. Oh iya. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih banyak Bu Hira. Kemudian ke Mbak Silvi, bagaimana penggunaan AI dalam pengelolaan kearsipan, karena memang Mbak Silvi ini memang bergelutnya di dunia aplikasi ya, menciptakan aplikasi yang sangat luar biasa gitu terkait dengan family arts archives. Mbak Silvi. Ya, baik. Ibu moderator, saya izin untuk menjawab. Jadi jika ditanya bagaimana tantangan ke depan tentang kearsipan dalam penggunaan AI sendiri. Sebenarnya kalau saya melihat sebagian besar mungkin Bapak Ibu arsiparis atau mungkin ya
orang tua yang ada di rumah itu memang lebih menyukai yang manual sebenarnya. Contohnya saja saya rasakan ketika bimbingan tugas akhir kemarin, dosen saya tidak suka yang menggunakan bentuk PDF dan sebagainya, lebih sukanya yang di print. Dan AI sendiri ini sebenarnya sebagai terobosan, terutama saya yang masih muda untuk berkontribusi, memberikan rancangan-rancangan yang memudahkan sebenarnya. Tapi adanya AI sendiri ini tentunya secara aksesibilitasnya ini tidak semua orang kadang berminat, terutama yang sudah lanjut usia. Padahal kita bisa lihat AI ini mempermudah walaupun masih banyak minus-minusnya. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi dan juga tambahan ilmu dari berbagai referensi, saya kira tantangan yang ada sekiranya bisa dihadapi seperti itu. Jadi lebih ke aksesibilitasnya. Baik, sudah Mbak Silvi atau ada? Sudah. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Mungkin setelah Mbak Silvi, sekarang Mas Harbau. Nanti penutupnya oleh Pak Kapus ya, Mas Harbau. Gongnya Pak Kapus ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya jangan nantang-nantang deh, ntar konflik kalau nantang-nantang kan. Mendingan kita kolaborasi sama AI. Kan gimana? Apalagi tadi udah dijawab dengan AI. Ini teman saya ini panggilannya AI. Jadi ini pertanyaan AI dijawab oleh AI. Dia udah. Jadi pertama itu kalau saya tidak keliru ini mohon direvisi kalau saya keliru. AI itu bekerja sebagaimana tergantung dari seberapa banyak data yang terkoneksi di internet gitu ya. Jadi dia kalau datanya dikit dia nggak bisa apa-apa tuh, karena saya pernah ngetes, saya nanya. Jadi ada sebuah film India yang kontroversial itu nggak rilis. Jadi di internet tuh dikit. Jadi ketika saya tanya, kamu tahu nggak film India itu? Film itu nggak rilis, saya nggak tahu informasi lebih lanjut. Kenapa? Karena ya di internet itu nggak ada data lebih lanjut tentang hal itu gitu. Itu pertama. Nah, ketika lembaga karsipan atau orang-orang yang bergerak di bidang karsipan, termasuk arsip komunitas itu, yang mengarsipkan banyak data di dunia internet, itu akan sangat membantu AI menyempurnakan dirinya gitu. Terutama AI yang model kayak ChatGPT ya, kan AI banyak model ya. Kalau model dengan ChatGPT dia akan sangat membantu. Dia makin banyak supply informasi digital, itu akan AI akan bekerja lebih sempurna. Nah, AI juga bisa digunakan untuk mempermudah kerja-kerja di dunia karsipan gitu. Tadi kan teman-teman Interpares kan juga tuh bagaimana mengimplementasikan AI untuk penilaian sampai aksesnya seperti apa, dan itu akan membantu. Jadi intinya ke depan akan terjadi kolaborasi yang sangat intens gitu. Nah itu terjadi kalau ya basis dari komunitas karsipan juga punya dasar pijakan yang kuat gitu, dan ilmu karsipan juga sudah berkembang seiring dengan itu buktinya Interpares. Jadi kalau kita seiring dengan itu juga nanti dengan AI ya bisa collab gitu, kolaborasi, bukannya bentrokan, apalagi terlalu mengkhawatirkan gitu ya. Seringnya kan khawatir nih kalau ada AI kita ngapain lagi gitu kan, kita ngapain lagi. Ya yang penting jangan tantangan gitu, jangan nantangin, ya kolaborasi aja gitu kalau menurut saya. Dan kedepannya kan seperti itu. Jadi ya kebetulan saya juga riset karena bidang religious archive ya, saya riset agama dan artificial intelligence juga. Jadi masih riset juga bagaimana AI itu berpikir tentang agama dari dirinya sendiri gitu. Di situ sebenarnya akan sangat bukan potensi ya Pak, sudah terjadi gitu ya. Jadi sistem informasi artificial intelligence itu jadi creating agency. Kalau orang yang sistem kita sekarang kan lembaga unit pencipta
itu ya organisasi gitu. Instansi, organisasi, dan masyarakat, ormas, orpol, dan individu. Nah ini nambah nih nanti nih, ada sistem informasi dan sejenisnya, termasuk artificial intelligence itu sebagai creating agensi. Jadi nanti lembaga kearsipan dan arsiparis juga akan mengarsipkan arsip-arsip yang diproduksi oleh AI gitu loh. Sebagai bagian dari peradaban manusia, kan dia bagian dari peradaban manusia nih. Dan peradaban, jadi nanti lembaga kearsipan juga akan mengarsipkan arsip-arsip yang diproduksi oleh AI. Nah, kalau dari saya itu aja. Terima kasih sekali lagi, jangan nantangin collab aja. Terima kasih. Ya, tes. Nah, saya AI itu kalau AI ya, itu kecerdasan buatan. Saya memahaminya lebih mendasar bahwa apapun yang dibuat itu tidak bisa mengalahkan yang diciptakan. Jadi artinya bahwa buatan manusia itu tidak mampu atau tidak akan menggantikan buatan yang Tuhan Maha Kuasa. Artinya mananya begini, bahwa kecerdasan buatan itu tidak menggantikan, hanya membantu. Tentunya dampaknya adalah akan menggeser. Karena terjadi pergeseran, maka perlu kita siap. Nah, kesiapan itu kalau pendekatan yang dilakukan adalah bagaimana lingkungan kita harus siap. Budaya kita harus siap. Kalau terkait dengan pengelolaan arsip, aksesnya seperti itu akan berubah semua. Nah, karena itu memang mau tidak mau kebijakan terkait dengan kearsipan itu harus berubah. Kacamata dan sikap dari kita sebagai SDM kearsipan sudah berubah. Jadi itu. Jadi yang pertama memang tidak bisa menggantikan. Kalau bisa digantikan, kehidupan itu sudah tidak ada lagi. Karena dunia ini diciptakan hanya untuk manusia. Yang lain itu hanya mendukung. Sarana pendukung. Makanya tadi jangan nantangin kolaborasi. Itu bisa kita pisahkan sekarang ini. Jadi merupakan sarana. Sarana karena itu gunakanlah dengan kecerdasan tentunya. Kecerdasan buatan harus digunakan oleh orang-orang yang cerdas. Kalau tidak, ya bisa jadi tadi kita akan terjajah dengan keadaan itu. Nah, jadi yang kedua tadi saya tegaskan lagi bahwa karena itu harus kita move on. Mulai dari kebijakan. Nah, kenapa kita di dalam sesi hari ini kita mencoba untuk membiasakan diri untuk berpikir kritis ilmiah, merespon bagaimana perkembangan dan perubahan ini, termasuk yang tadi disampaikan. Nah, itu harus bisa diikuti dengan cara apa? Dengan kita mempelajari, katakanlah, sesuatu kondisi ini, menemukan suatu kebenaran itu secara ilmiah, kemudian kita bagi kepada orang lain akan siap untuk melakukan perubahan itu. Tadi jurnal kearsipan itu sebenarnya mendorong ke arah sana, akselerasi perubahan terhadap perubahan yang ada. Nah, kemudian yang lain adalah terkait akses sudah jelas. Jadi Bapak Ibu arsiparis, ini memang momentum yang luar biasa yang memaksa kita, kata Mas Herbo tadi, untuk berkolaborasi, merubah bukan hanya pola pikir, tapi budaya kerja kita berubah. Kalau dihitungan dulu ketika kami masih ada di STM, arsiparis seluruh Indonesia membutuhkan 153.000. Jadi itu waktu itu. Nah, berdasarkan apa? Ada unit pengelola, ada unit kearsipan, ada lembaga arsip. Hitung semua pencipta arsip seluruh Indonesia, hasilnya seperti itu. Tapi sekarang, dengan katakanlah sistem pemerintah berbasis elektronik, kemudian penerapan teknologi informasi dan komunikasi, adanya kecerdasan buatan seperti apa? Seperti apa? Nah, ini yang belum, mungkin belum banyak kita lakukan. Nah, karena itu Bapak Ibu kita siap-siap. Jadi jangan nantangin gitu kan. Jangan nantangin, malah kita hilang sendiri, nanti kita siap-siap lah. Untuk menyongsong bahwa ada kawan kita yang perlu kita manfaatkan secara cerdas. Mungkin itu kalau tadi satu lagi dari Mbak Krianta tadi, itu masukan sebenarnya untuk pengelolaan jurnal bahwa kita harus cermat dalam memberikan rekomendasi terhadap artikel yang masuk agar memang memenuhi kriteria suatu penelitian ilmiah, ada kebaruannya, karena itu kan
tidak mengulang-ulang lagi apa yang telah dilakukan dan berikan manfaat tentunya untuk bukan hanya untuk penyelenggaraan kearsipan tapi untuk pengembaraan ilmu pengetahuan yang kontribusinya bukan hanya dikatakanlah di tataran, karena sifatnya ilmu pengetahuan itu sifatnya umum, bukan hanya di instansi kita tetapi nasional maupun internasional. Saya kira demikian, Bu Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Kapus sudah memberikan jawaban yang terakhir ya dari pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh peserta via Zoom gitu ya. Akhirnya waktu juga yang membatasi kita gitu ya, karena sudah sore. Kemudian demikian acara seminar internasional, seminar on documents, records and archives harus berakhir gitu ya. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan selama berlangsungnya diskusi. Izinkan saya berpantun, saya sebagai moderator. Beli tiket untuk naik kereta. Kereta berangkat tujuan Medan. Terima kasih Bapak Ibu hadirin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin selanjutnya saya akan mengambil alih tugas MC untuk menutup acara ini. Memang luar biasa kepada para narasumber yang sudah memberikan ilmunya yang bisa kita ambil pada hari ini gitu ya. Tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Kapus Jibang bahwa memang untuk pesan untuk ahli utama ya Pak, harus banyak menulis untuk jurnal gitu, bagaimana mengangkat kearsipan lewat tulisan. Kemudian juga saya mengajak untuk peserta baik yang hadir secara daring maupun luring untuk mengirimkan tulisannya ke jurnal kearsipan. Baik, hadirin yang kami hormati, demikian selesai sudah acara kita pada hari ini. Atas nama panitia yang bertugas, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu dan kami mohon maaf apabila terdapat perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Semoga informasi yang telah diterima dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat ini dari Jerman, dari US, dikasih second sosial.